Bab 2871, Simbiotik. Seperti gurita yang pingsan karena bom laut dalam, Fuxi lambat bereaksi. Tentakel cahaya yang melambai dengan liar gagal menyentuh Liao. Jiwa Liao, di sisi lain, berubah menjadi garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan bergegas ke titik-titik cahaya yang berkedip di dalam otaknya seperti hujan meteor yang merusak. Dia membaca dan menganalisis model data dan logika yang mendasari yang membentuk titik-titik cahaya itu dengan gila-gilaan dan menyamarkan jiwanya dalam bentuk aliran informasi biasa di dalam pusat pikiran klan Fuxi. Bagaikan setetes air yang telah mencair di lautan. Bahkan Raja Lautan pun tidak akan mampu menemukannya. Liao tenggelam, dan tenggelam sampai ke bagian terdalam dari pusat otak Fuxi di mana ia menyerbu ruang virtual yang dibangun oleh ribuan otak kristal dengan sempurna. Ia merasa berada di ngarai yang luas dan dalam. Tebing-tebing di kedua sisi ngarai itu semuanya adalah gua-gua berkilauan, yang masing-masing terhubung ke dunia yang tidak dikenal. Liao juga tidak tahu bagaimana menemukan logika purba, Fuxis melalui dunia yang tidak diketahui. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan armada Fuxi selanjutnya. Haruskah mereka menghentikan armada dan menyeretnya keluar dari otak mereka, atau haruskah mereka maju dan memulai perang strategis melawan kekaisaran tanpa mempedulikan hal lain? Jika pertempuran terakhir akan tiba, apakah Little Ming, Wen Wen, Li Jialing, Li Linghai, Boss Bai, dan Lei Chenghu siap? Pilihan seperti apa yang akan diambil oleh Federasi Star Glory? Apakah mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk berpartisipasi dalam Perang Armageddon di tengah lautan bintang? Liao tidak mengetahui jawaban atas pertanyaan apapun. Namun ada satu hal yang sangat jelas baginya. Manusia, mereka yang tersebar di lautan bintang, entah mereka adalah kultivator atau kultivator abadi, entah mereka warga sipil atau prajurit, entah mereka tua atau muda, tidak akan pernah menyerah. Kemenangan akhir akan menjadi milik mereka. Xiao Ming, Wen Wen, Jialing, Permaisuri Janda, Boss Bai, Lei Chenhu, Long Yangjun, dan Ding Lingdang, aku percaya padamu. Aku akan menunggumu di otak keluarga Fuxi. Aku akan menunggu hari saat aku bertemu denganmu dalam kemenangan. Liao berakselerasi ke kecepatan tertinggi dan menusuk ke bagian terdalam ngarai. Pada saat yang sama, beberapa tahun cahaya jauhnya, di sektor terminus Empyrean, di kedalaman menara kristal emas, di pusat kendali menara kristal emas. Kinerja ratusan prosesor kristal super kuno dan kuno telah ditingkatkan lebih lanjut oleh Xiao Ming dan Wen Wen. Prosesor-prosesor tersebut lebih sesuai dengan pola pikir dan logika komputasi mereka dan menjadi otak baru mereka. Di bawah prosesor kristal yang berkilauan itu terdapat dua kabin pendukung kehidupan dan ruang hibernasi. Di dalam obat-obatan bernutrisi tinggi, cairan yang berinteraksi dengan saraf, dan kristal hibernasi, berwarna biru tua, Xiao Ming, Wen Wen, dan Li Yao terbaring di tanah. Kabel kristal yang saling terhubung yang tak terhitung jumlahnya memanjang dari dua kabin pendukung kehidupan dan terhubung ke ribuan prosesor kristal yang berdengung, menunjukkan bahwa kedua orang kecil itu telah membawa kemampuan komputasi mereka ke titik maksimum dan melakukan deduksi, manipulasi, dan perhitungan. Sinar cahaya samar yang tak terhitung jumlahnya mengambang di ruang gelap seperti ubur-ubur di laut dalam. Mereka memancarkan warna-warna lembut, yang masing-masing berisi air terjun informasi, yang menunjukkan apa yang sedang dilakukan kedua anak itu. Melalui aliran data yang terus berubah, orang hampir dapat melihat bahwa, di lautan bintang yang luas di pinggiran sektor terminus Imperial, pesawat ulang-alik luar angkasa tak berawak dan ranjau yang meledak sendiri mengambang, berkumpul, dan berlayar dengan lincah seperti sel darah putih di dalam tubuh manusia. Dari waktu ke waktu. Pada saat itu, mereka akan menyemburkan api terang yang membentuk jaring raksasa, dan dari waktu ke waktu, mereka akan menarik kembali semua api dan gelombang spiritual, membuat mereka tampak seperti sabuk batu tak bernyawa. Namun dalam kegelapan, mereka waspada terhadap riak ruang yang mungkin muncul entah dari mana dan musuh di belakang. Mereka, di balik pesawat ulang-alik luar angkasa yang padat, ranjau yang dapat meledak sendiri, dan boneka pertempuran yang hampir memenuhi seluruh zona luar angkasa, jaringan militer Imperium Manusia sejati juga telah dimodifikasi dan ditingkatkan. Dengan analisis dan bantuan Xiao Ming, kemampuan tempurnya jauh lebih tinggi daripada sebelum. Tentu saja, sebagian besar prajurit di tingkat akar rumput tidak tahu bahwa prosesor kristal mainframe dari pesawat antariksa yang mereka banggakan telah terhubung ke otak dari bentuk kehidupan informasi yang baru. Penjelasan bagi para prajurit adalah bahwa para pengawal kekaisaran telah memperkenalkan versi terbaru dari sistem Flight Devil Chain, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi pemrosesan informasi dan otomatisasi, sehingga mereka dapat menghadapi pertempuran terakhir yang mungkin terjadi pada fase berikutnya. Secara keseluruhan, setelah modifikasi tersebut, Xiao Ming telah menjadi bagian penting dari sistem pertahanan strategis sektor terminus Imperial dan bahkan menduduki pusatnya. Biasanya, para penggarap abadi tidak akan pernah menyerahkan hak istimewa seperti itu, bahkan kepada penggarap abadi lainnya, belum lagi bentuk kehidupan baru yang aneh yaitu Xiao Ming. Namun saat ini, para penggarap abadi menghadapi masalah internal dan eksternal. Sedikit inovasi yang baru saja mereka buat kemungkinan akan musnah dalam beberapa hari. Jika mereka akan mati tanpa kuburan, mereka harus melakukan tindakan putus asa. Baru setelah Li Jialing, kaisar baru imperium itu, memenggal kepalanya dan mengikatkannya ke ikat pinggangnya, ia mengumpulkan para pengawal kekaisaran dan seluruh sistem pertahanan sektor terminus Empyrean dan menyerahkannya kepada Xiao Ming secara rahasia. Kemudian, dia tidak menyia-nyiakan usahanya dalam mengumpulkan sejumlah besar prosesor kristal super untuk menyempurnakan otak Xiao Ming dan memberinya hak untuk menelusuri dan menganalisis semua file militer rahasia imperium manusia sejati selama 1000 tahun terakhir sehingga dia bisa membaca data militer dan menyempurnakannya.
Pengaturan dan keputusan militer. Kemampuan komputasi Wen-Wen, di sisi lain, didedikasikan untuk integrasi populasi, pemeliharaan ketertiban, dan komunikasi serta alokasi sumber daya antara sektor terminus Empyrean dan zona luar angkasa 7 lautan. Dia mencoba untuk memasok sumber daya 7 lautan. Zona luar angkasa menuju ibu kota dan semakin memperkuat tembok besi ibu kota. Harus dikatakan bahwa kedua anak itu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Setelah mereka memecahkan batasan prosesor energi dan kristal, kemampuan komputasi mereka berkembang seperti dinosaurus yang telah tumbuh tanpa batas. Segera, mereka mengganti beberapa pusat komputasi super di Imperial Terminus. Tidak peduli seberapa rumitnya. Tugasnya adalah, ketika diserahkan kepada mereka, mereka akan dapat menyelesaikannya dengan rapi dalam waktu setengah hari. Sementara itu, mereka tumbuh dengan cepat dalam komputasi intensitas tinggi dan ekspansi gila-gilaan. Kata, orang kecil, tidak lagi cukup untuk menggambarkan mereka. Namun, ada satu hal yang tidak dapat mereka pahami, betapapun hebatnya kemampuan komputasi mereka. Batch terakhir dari pesawat ulang-alik tempur tak berawak tingkat, Hummingbird, semuanya sudah berada di posisinya. Celah terakhir dari garis pertahanan telah ditutup. Setelah sekian lama menuangkan data dan bayangan yang berkedip, Xiaoming menarik napas panjang lega dan membuka matanya dalam cairan interaksi saraf. Aku telah mencapai batas kendaliku. Aku tidak akan bisa mengendalikan jumlah Hummingbird Armored Shuttle bahkan jika aku menambahnya. Jika lebih banyak Hummingbird Armored Shuttle. Pesawat ulang-alik sudah tiba, saya simpan dulu di gudang. Jika demikian, sistem pertahanan kita akan hampir selesai. Kalau begitu, kita hanya bisa menunggu. Sama halnya dengan milikku. Wen-Wen berkata, aliansi perdagangan tak terbatas telah mengalokasikan semua sumber daya ke ibu kota. Semua orang yang tinggal di tanah dan di bawah tanah Empyrean Terminus juga telah dialokasikan untuk rencana darurat, untuk memastikan bahwa perlawanan di bawah tanah akan berlangsung setidaknya 3 hingga 5 hari. 5 tahun bahkan jika armada utama Federasi Star Glory menyerang atmosfer Empyrean Terminus. Itu, batasku. Aliran informasi dari kedua orang kecil itu saling terkait seperti tanaman merambat dan membagikan data kerja mereka dengan cepat. Kemudian, terjadi keheningan selama setengah menit. Tak satu pun dari mereka bersedia membicarakan topik sensitif itu terlebih dahulu. Ayah masih belum menunjukkan tanda-tanda bangun. Akhirnya, Wen-Wen adalah orang pertama yang membuka mulutnya. Dia berkata dengan cemas, kita masih belum dapat menemukan jejaknya. Dia tampaknya telah menghilang begitu saja. Ya, saat ini, kita harus mempertimbangkan kemungkinannya. Xiaoming terdiam cukup lama sebelum bertanya dengan dingin, mungkinkah ayah sudah meninggal? Dia tidak akan melakukannya. Wen-Wen gembira. Ayah tidak akan mati. Dia tidak akan mati semudah itu. Jangan gugup. Aku juga percaya bahwa ayah tidak akan pernah meninggalkan kita seperti ini. Namun, kita harus bertanggung jawab atas apa yang ayah tinggalkan. Kita harus mempertimbangkan segala kemungkinan, bahkan kemungkinan yang terkecil sekalipun. Xiaoming berkata dengan tenang, lagi pula, hidup dan mati adalah hukum utama alam semesta. Tidak ada kehidupan yang bisa lolos dari malapetaka yang tak terelakkan. Ayah kita tidak hanya akan meninggal, tetapi kita juga akan lenyap begitu saja suatu hari nanti. Mungkin, hanya setelah peradaban ayah kita musnah atau pergi, peradaban anak itu bisa benar-benar mandiri dan tumbuh. Ketika ayah kita masih hidup, semua operasi kita berpusat padanya. Sekarang setelah dia pergi, apa yang bisa kita lakukan? Kedengarannya, benar. Wen-Wen berkata, saat kita baru lahir, saat kita memadatkan kesadaran diri kita dari kekacauan yang tak berujung, pikiran pertama kita adalah mencari ayah dan memintanya memberitahu kita jawabannya. Setelah kami menemukan ayah, operasi kami terkait erat dengan misi ayah. Kita tampaknya tidak pernah memikirkan apa yang sebenarnya akan kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, dan jalan mana yang akan kita lalui. Sekarang setelah ayah kami meninggalkan kami benar-benar kehilangan arah. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Kami bahkan sangat takut ketika kami berpikir bahwa ayah kami akan meninggalkan kami selamanya. Namun, ayah akan meninggalkan kita selamanya suatu hari nanti. Atau lebih tepatnya, kita akan meninggalkannya suatu hari nanti dan mencari jawaban yang hanya milik kita dalam jarak yang tak berujung. Ya, mata Xiaoming berbinar-binar. Katakan padaku, Wen-Wen, apa yang ingin kau lakukan setelah pertempuran ini? Apa yang benar-benar kau sukai? Tidak tahu. Wen-Wen berkata, saya ingin tinggal bersama manusia, bersama ribuan manusia, membantu mereka, merasakan kehangatan dan senyuman mereka, dan membentuk semacam tubuh simbiosis dengan mereka. Bab 2872, Matahari terbenam seperti darah. Mengatur ribuan manusia, mengelola makanan, pakaian, transportasi, dan sumber daya mereka, membantu mereka melestarikan semua data historis, dan bahkan mengelola kesehatan generasi sebelumnya dan pendidikan generasi berikutnya. Xiaoming berkata, menjadi dewa bagi manusia. Tuhan, Wen-Wen berpikir sejenak dan berkata dengan suara rendah, saya tidak suka kata, Tuhan, saya juga tidak pernah memikirkan peran saya. Saya hanya menyukai perasaan bahwa kemampuan komputasi saya dapat melayani banyak manusia dan membuat mereka lebih bahagia. Emosi, rasa ingin tahu, dan imajinasi yang melimpah yang mereka miliki. Pelepasan juga dapat menebus kurangnya kemampuan komputasional saya. Apa salahnya mempertahankan bentuk, peradaban kreatif? Tetapi menurutku manusia terlalu merepotkan. Jarak membuat hati semakin dekat. Bukan hal yang baik jika dua makhluk hidup yang berbeda hidup bersama siang dan malam. Xiaoming berkata, jika aku pasti akan menjauh dari manusia setelah perang. Mungkin aku akan memimpin armada milikku dan mencari bintang terjauh di ujung alam semesta seperti yang dilakukan Bos Bai.
Aku ingin melihat seperti apa ruang angkasa keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Dimensi tampak seperti, ya, basis data inti kita berbeda sejak awal. Basis data saya lebih banyak tentang ketertiban dan warisan, sedangkan basis data Anda lebih banyak tentang penjelajahan dan penaklukan. Wen terdiam sejenak. Suaranya kembali terdengar sedih. Tapi jalan manapun yang kita pilih, kita akan menunggu sampai perang berakhir. Apakah menurutmu ayah masih hidup? Menurutmu, apakah kita bisa memenangkan perang tanpa bimbingan ayahku? Menurutmu, apakah kita bisa selamat dari perang? Kita tidak abadi, juga tidak bisa dihancurkan. Jika musuh meratakan seluruh sektor terminus Empyrean hingga rata dengan tanah, seluruh sektor terminus Empyrean akan berubah menjadi lautan api. Bintang-bintang akan meledak, dan radiasi yang kuat akan dilepaskan. Kita juga akan musnah. Juga, jika kita mengungkapkan bentuk kehidupan kita yang sebenarnya dalam pertempuran sengit dan semua manusia mengetahuinya, bagaimana manusia akan memandang kita dan bagaimana kita harus menanggapi mereka. Kedua anak itu, yang seharusnya dipanggil pemuda dan gadis muda, kini terdiam lagi, tenggelam dalam pikiran mereka. Di bawah tanah sektor terminus Empyrean, sementara makhluk hidup informasi di dalam menara kristal emas sedang berpikir keras, di alun-alun di depan istana kekaisaran, legiun baru, penjaga nasional, baru saja berbaris melewati bendera armada bintang 3 dan menerima pemeriksaan Kaisar. Itu adalah legiun penjaga ke-22 yang telah diperiksa Wu Yingling dan Li Jialing selama 7 hari terakhir. Yang disebut penjaga nasional, dulunya adalah pasukan panglima perang di pinggiran kekaisaran. Sekelompok massa. Namun saat ini, para elit yang setia kepada kaum revolusioner telah keluar untuk menekan pemberontakan dari 4 keluarga pemilih utama. Kekuatan pertahanan ibu kota kekaisaran benar-benar tidak memadai. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mencoba segala cara untuk mengirim massa ke ibu kota kekaisaran dan mengisi garis pertahanan yang penuh dengan lubang. Untungnya, masalah terbesar bagi para monster bukanlah kurangnya kemampuan tempur mereka, tetapi moral mereka yang rendah. Musuh yang akan mereka hadapi adalah armada utama aliansi perjanjian suci. Menghadapi nasib menjadi boneka dari daging dan darah, tidak mungkin mereka akan menyerah begitu saja. Tidak peduli seberapa buruk situasinya, setiap prajurit Star Ocean Imperium akan berjuang sampai akhir. Meski begitu, Li Jialing tetap bersikeras berdiri di menara gerbang dan memeriksa setiap pasukan pengawal nasional yang datang dari jauh untuk menyimpan raja. Dia menghadiahi mereka bendera baru yang melambangkan kehormatan dan kesetiaan serta menawarkan cek dan janji kosong. Itulah satu-satunya hal yang bisa ditawarkan Kaisar kepada mereka saat ini. Termasuk hari ini, Li Jialing tidak tidur selama seminggu penuh. Menjaga ketertiban ibu kota kekaisaran, menenangkan kerusuhan sektor di sisi kiri sektor terminus Empyrean, mengkonsolidasikan kekuatan militer, mempertaruhkan kerjasama penuh antara masa depan Imperium dan bentuk kehidupan informasi, menenangkan para menteri dan mendorong para penjaga kekaisaran. Setiap detailnya tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu kata. Beban di pundak kaisar muda itu seberat beban Li Yao di garis depan aliansi Sanctuary, atau Lei Chenhu dan Bos Bai yang memberontak. Meskipun kultivasi Li Jialing telah melonjak setelah dia menyerap potongan jiwa Wu Yinggej, dia masih merasa berada di ambang kehancuran setelah kelelahan mental selama berhari-hari. Namun, situasi kacau bukanlah kekhawatiran terbesarnya. Terlebih lagi, laporan mengkhawatirkan dari Lei Chenhu dan Bos Bai di garis depan timur tidak cukup membuatnya khawatir. Yang paling mengganggunya adalah nama itu, burung nasar Liao. Kakak Yao, kemana saja kamu? Kaisar muda itu memegang pagar menara gerbang, wajahnya tanpa ekspresi dan tenang. Sinar matahari keemasan yang terang menyinari tubuhnya, menimbulkan awan debu emas, membuatnya tampak semakin seperti singa emas yang agung. Namun, singa yang tidak bersalah itu baru saja meninggalkan sarangnya yang hangat dan memulai perjalanan yang sulit. Di balik penampilannya yang tampak tegas, ada rasa bersalah dan kebingungan yang tak terlukiskan. Itu sungguh aneh. Meski Liao terlihat seperti orang biasa dan santai, dia tampak tidak bisa diandalkan sama sekali. Tetapi setiap kali dia ada di sana, segala sesuatunya selalu berjalan dengan cara yang mendebarkan dan tak terduga. Bahkan Li Jialing tidak menyadari bahwa dia telah menganggap Li Yao sebagai pilar pendukung terbesarnya tanpa sepengetahuannya. Dia bahkan lebih dapat diandalkan daripada ratu, tidak permaisuri. Namun saat ini, saudara Yao, yang tidak konvensional dan makmur telah menghilang. Bahkan mungkin saja. Li Jialing menggigil dalam hatinya. Tidak mungkin. Dia menggertakkan giginya dan berkata pada dirinya sendiri, saudara Yao akan baik-baik saja. Dia akan kembali pada saat yang paling kritis. Namun sebelum dia kembali, kita harus bertahan dan menciptakan saat yang paling kritis untuknya. Singa emas itu menarik napas dalam-dalam. Matanya kembali jernih dan tegas. Ia menatap ke kejauhan dan menatap posisi meriam pertahanan udara yang menutupi seluruh ibu kota seperti hutan pedang dan tombak yang lebat. Kemudian, ia melihat keluar meriam pertahanan udara dan cakrawala ke langit. Di langit, matahari terbenam berwarna merah seperti darah. Malam terpanjang akan segera tiba. Pada saat yang sama, jutaan tahun cahaya jauhnya, di sektor Kuali Giok, salah satu sektor terkaya dari keluarga Song, yang juga merupakan gudang senjata terbesar dan lokasi tambang kristal dengan kemurnian tinggi. Kapal antariksa yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dan saling mencabik kulit seperti hiu yang ditutup matanya. Mereka terbakar dan meledak. Bahan bakar terkompresi yang mereka semburkan menutupi seluruh lautan bintang, sampai-sampai api iblis yang paling terang menyala di ruang angkasa yang gelap. Jiwa ribuan orang tengah berjuang dalam api iblis hampa, yang membakar makin lama makin hebat, seakan-akan gerbang kejahatan telah terkoyak dan menghubungkan dunia Kuali Giok ke tingkat neraka terdalam. Setelah sehari semalam pertempuran sengit, serangan brutal itu berakhir.
Armada khusus Lei Chenghu dari ibu kota dan armada koalisi pembakar Boss Bai saling menyerang. Yang pertama seperti palu yang menggelegar, dan yang terakhir seperti pedang iblis yang tidak dapat diprediksi. Kekuatan keluarga Song yang tersisa semuanya dikalahkan. Kekuatan bergerak yang berlayar di lautan. Bintang-bintang hampir sepenuhnya musnah. Semua prajurit yang tersisa melarikan diri ke planet utama sektor Tripod Giok, yang juga merupakan salah satu planet dengan kristal paling melimpah di seluruh imperium. Itu adalah kemenangan yang paling memuaskan bagi kaum revolusioner setelah pemberontakan. Dia akhirnya merasa kebingungan ketika menghunus pedangnya beberapa hari yang lalu. Sejak hilangnya armada berlian dan armada kartu kerajaan dalam pertempuran tujuh lautan dan pertempuran ibu kota, struktur internal keluarga keempat elektor dan strategi mereka untuk kaum revolusioner telah mengalami perubahan luar biasa. Keluarga Dongfang telah menderita kerugian besar ketika mantan Perdana Menteri, Dongfang Wang, digulingkan. Keluarga Li berada dalam posisi yang lebih canggung sekarang setelah Li Linghai dan Li Jialing, dua pemberontak muncul. Keluarga Yun dulunya kuat dan berpengaruh, tetapi pertempuran tujuh lautan, Yun Suefeng, yang memimpin 8 armada Titan Warriors, telah dikalahkan sepenuhnya. Ia telah kehilangan sebagian besar pasukan elitnya, dan sebagian besar kekuatan keluarga Yun juga. Akibatnya, keluarga Song dengan mudah menjadi pemimpin dari 4 keluarga besar. Namun, pada saat kritis seperti itu, menjadi pemimpin keempat keluarga belum tentu merupakan hal yang baik. Burung yang memimpin akan ditembak. Pasukan koalisi Lei Chenghu dan Boss Bai, yang ingin menyelesaikan pertempuran secepat mungkin, berbaris menuju wilayah yang langsung berada di bawah kendali keluarga Song. Sebelum 4 keluarga besar pulih dari 2 kekalahan berturut-turut, mereka melompat ke tengah keluarga Song tanpa rasa takut. Armada yang tersisa dari 4 keluarga besar terlalu takut untuk menghadapi armada koalisi revolusioner, yang baru saja memperoleh beberapa kemenangan. Armada koalisi kaum revolusioner bergerak maju tanpa henti tanpa menemui perlawanan yang efektif. Namun, kelabang tidak pernah mati. Seperti yang dikatakan Perdana Menteri Kekaisaran, Dongfang Wang, lautan bintang yang tak terbatas adalah musuh terbesar bagi setiap panglima tertinggi dan manajer. Meskipun armada koalisi kaum revolusioner merupakan ular boa yang tak pernah puas yang telah menelan hampir 20 gajah raksasa berturut-turut, reaksi mereka pasti lambat, dan mereka kesulitan bergerak dan mencerna. Setelah kehilangan puluhan planet sumber daya dan beberapa sektor, armada yang tersisa dari keempat elektor berangsur-angsur pulih. Mereka melihat kelemahan kaum revolusioner, yang terlalu bersemangat untuk bertarung, dan kurangnya logistik. Mereka bermaksud mengambil keuntungan dari situasi tersebut dan melancarkan perang yang menguras tenaga melawan kaum revolusioner. Namun, dia tidak menyangka bahwa Lei Chenghu dan Boss Bai akan begitu gila hingga mengabaikan umpan yang mereka tawarkan kepadanya dengan sengaja dan mengejar keluarga Song, mungkin sektor Kuali Giok, salah satu dunia sumber daya dan pabrik senjata terpenting dari 4 pemilih. Dengan yang paling perintah yang rumit, kemauan bertarung yang paling kuat, dan pengorbanan yang paling gila, mereka membongkar kaleng besi yang dijaga ketat itu. 9 juta kata, raung, 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 maraton telah memasuki kilometer terakhir. Ayo, semua orang, maju bersama banteng tua itu. Bab 2873, Strategi Kontradiktif. Setelah 1,5 hari pertempuran sengit, para pembela yang mempertahankan lautan bintang yang luas di sektor Tripod Giok telah terbagi menjadi 2 kelompok. Saat 3 benteng bintang, yang merupakan yang terbesar di antara para pembela, meledak dan runtuh, mengubahnya menjadi apel busuk yang telah digigit keras. Para pembela yang tersisa kehilangan keinginan untuk bertarung atau memberi sinyal untuk menyerah. Mereka mematikan perisai spiritual dan unit kekuatan mereka dengan patuh. Dan membuka port data bagi para penyerang, yang akan meretas dan memantau prosesor kristal mainframe mereka, atau meninggalkan gudang senjata dan kapal induk yang terbakar dan melarikan diri ke atmosfer planet Tripod Giok dengan pesawat ulang-alik dan kapal induk cepat, berharap untuk menghentikan mereka dengan fasilitas di darat dan benteng bawah tanah. Baru setelah penyerang memisahkan jade Tripod dari satelit terpentingnya, galangan kapal jade Tripod, dan pusat setelan kristal jade Tripod, dan menghancurkan kapal perang utama terakhir yang setia kepada 4 keluarga besar, bintang-bintang yang terbakar itu berangsur-angsur mendingin. Akan tetapi, perang masih jauh dari selesai. Di kokpit, Alloy Virus, kapal induk armada koalisi pembakar, Boss Bai tengah mengamati atmosfer kuning cerah di planet Jade Cauldron. Untuk sebagian besar planet yang dapat dihuni, demi menjaga ekosistem dasar, 60% hingga 70% permukaannya adalah lautan, yang seringkali berwarna biru. Namun, planet Jade Cauldron adalah planet sumber daya yang tiada duanya di seluruh kekaisaran. Banyak sekali kristal induk yang terekspos ke permukaan planet. Ada juga medan magnet khusus yang mengelilingi planet dan memantulkan kecerahan bintang-bintang, membuatnya tampak seperti kue yang diisi dengan lilin. Perut Boss Bai keroncongan. Dia begitu lapar sehingga dia tidak sabar untuk memotong kue itu menjadi beberapa bagian dan melahapnya. Di sisi kiri, Alloy Virus, terdapat Steel Mouse, kapal perang super dengan daya tembak terkuat di armada koalisi pembakar, serta Iron Fist yang telah dimodifikasi menjadi perpanjangan otak Fist King. Terutama untuk yang terakhir, dimanipulasi oleh Raja Tinju, itu hanyalah lubang hitam mengerikan yang dapat mengacaukan neksus spiritual musuh dan rantai taktis dimanapun ia dikirim ke medan perang, menelan semua informasi dan data musuh, dan secara serius mengganggu frekuensi sistem pengendalian tembakan dan perisai spiritual musuh. Itu adalah kontribusi besar bagi kemenangan gemilang. Saat ini, di bawah perlindungan kekuatan super, Solid Steel Mouse, Iron Fist juga memimpin. Ia mengejar para prajurit yang kalah dan menerjang atmosfer planet Jade Cauldron, mencoba untuk lebih mengganggu jaringan komunikasi dan pertahanan yang telah disiapkan musuh di planet tersebut.
sehingga pasukan berikutnya dapat melancarkan serangan di orbit rendah bumi. Bos Bai memanfaatkan kesempatan itu untuk mengumpulkan pasukannya dan membentuk pisau bedah yang tak terhentikan lagi, siap memotong kue. Tetapi saat itu, perintah Lei Chenghu datang dari Dewa Petir, kapal induk baru pasukan koalisi. Apa? Berhenti menyerang. Bos Bai tertegun sejenak, wajahnya langsung dipenuhi amarah. Tak lama kemudian, saluran komunikasi rahasia tingkat tertinggi antara Alloy Virus dan Thunder God pun terbentuk. Dua komandan terbaik armada di Lautan Bintang itu saling melotot. Apa maksudnya ini? Kenapa mereka berhenti menyerang? Bos Bai menamparkan panel kontrol dan berkata dengan marah, Jenderal Hu, tidakkah kau lihat bahwa kita berada dalam situasi yang baik saat ini? Para pembela telah benar-benar runtuh. Tidak mungkin kita dapat menghentikan pertahanan dan serangan balik yang efektif dalam waktu singkat. Juga, dengan begitu banyak sisa-sisa. Armada antariksa melarikan diri ke atmosfer, komando para pembela di darat akan semakin terganggu. Ini adalah kesempatan terbaik kita. Selama kita cukup cepat dan menduduki pusat komando di planet Jade Cauldron dalam waktu 3 hari, seluruh planet akan berada dalam jangkauan kita. Jenderal Hu, apakah kamu tidak tahu pentingnya planet Kuali Giok? Ini adalah keluarga Song, bukan, gudang persenjataan, peralatan sihir, dan kristal terbesar dari keempat keluarga elektor. Tuhan tahu berapa banyak sumber daya berlimpah yang terkubur di bawah tanah. Banyak senjata dan perlengkapan juga ditumpuk di gudang. Bagi kita, yang sendirian dan kekurangan logistik, ini sangat membantu. Melihat pasukan kita telah membersihkan semua musuh di luar angkasa dan banyak sekali sumber daya yang berada tepat di depan kita, dan semua prajurit yang telah bertempur dalam pertempuran berdarah sedang menunggu untuk mengisi persediaan dan beristirahat di Tripod Giok, bukankah kita akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung jika kita berhenti menyerang sekarang? Saat para pembela sadar kembali dan mengambil posisi bertahan terhadap Jade Tripod, bagaimana kita akan menghadapi mereka? Panglima Bai, inilah alasannya mengapa aku harus menghentikan serangan, karena kita tidak bisa mengalahkan orang sekuat itu. Di sisi lain sinar cahaya, wajah Dewa Perang, Lei Chenghu hitam. Tidak ada yang tahu apakah itu karena dia khawatir atau karena asap perang. Dia berkata, seperti yang kamu katakan, ada 4 gudang senjata dan peralatan sihir yang merupakan yang terbesar di keluarga keempat. Pemilih, ada pangkalan pertahanan udara di darat yang tampak seperti hutan besi, benteng bawah tanah yang serumit labirin, makanan kaleng yang tidak dapat dihabiskan dalam beberapa dekade, dan senjata serta amunisi yang tak ada habisnya. Kerugian terbesar kita saat ini adalah kurangnya prajurit dan waktu. Dalam pertempuran yang sengit, menghancurkan armada musuh adalah satu hal, tetapi mengerahkan pasukan kita yang sedikit untuk menduduki benteng-benteng yang tak terhitung jumlahnya di dalam dan di bawah planet ini adalah hal yang lain. Terlalu banyak kasus di mana tentara kuno menyerang kota yang kokoh dan gagal menaklukkannya bahkan setelah 20 tahun pengepungan, belum lagi kita dihadapkan dengan sebuah planet yang telah dipersiapkan musuh selama ratusan tahun. Sudah kubilang sejak awal bahwa prioritas pertempuran kita adalah menghancurkan pasukan musuh dan memotong kaki mereka. Saat ini, kami telah menghancurkan 2 armada luar angkasa yang dikerahkan musuh di sektor Tripod Giok. Mereka adalah salah satu dari sedikit armada dalam keluarga Song yang memiliki kemampuan untuk melakukan lompatan luar angkasa skala besar. Mereka pada dasarnya telah memotong salah satu kaki musuh dan secara signifikan merusak mobilitas musuh. Kita telah mencapai tujuan pertempuran. Jika kita terlalu rakus akan sumber daya sektor Tripod Giok dan tenggelam dalam rawa pertempuran darat, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi kita untuk menduduki seluruh planet? 1 bulan, 3 bulan, 1,5 tahun. Berapa banyak elit dan prajurit akan dikorbankan selama pendudukan? Serangan yang seharusnya tidak dapat dihentikan akan berubah menjadi pertempuran keamanan yang ceroboh. Karena itu, seperti yang kukatakan sebelumnya, jangan pedulikan untung rugi sebuah kota, planet, atau bahkan sektor. Yang terpenting tentang waktu adalah waktu. Hanya dengan menghancurkan pasukan musuh dalam waktu sesingkat-singkatnya dan menimbulkan ketakutan paling hebat di wilayah keempat keluarga, kita dapat menghancurkan pemberontak terkutuk dalam satu gerakan. Berhentilah menyerang permukaan planet dan fokuskan seranganmu pada pemboman orbital. Ledakkan pabrik utama, pabrik senjata, pusat setelan kristal, dan pusat penambangan musuh sehingga, setidaknya selama 3 bulan hingga setengah tahun, musuh tidak akan dapat menghasilkan kapal luar angkasa lain dari Jade Kuali. Tidak peduli berapa banyak musuh yang bersembunyi di planet ini, mereka tidak akan dapat terbang keluar atau melakukan lompatan luar angkasa. Tujuan kita akan tercapai. Lalu, kita akan berpura-pura bahwa pasukan kita menyerang planet Tripod Giok dalam skala besar dan memancing pasukan bergerak yang tersisa dari keluarga Song dan bahkan 4 keluarga besar untuk memperkuat planet ini. Kemudian, kita akan mengepung dan menyerang bala bantuan 2 hingga 3 kali untuk semakin melemahkan planet ini. Pasukan musuh yang bergerak agar mereka tidak berani muncul dengan mudah. Setelah itu, kita akan melancarkan serangan dahsyat dan menyerbu ke tempat ini. Lei Chenghu mengepalkan tinjunya yang seperti palu besi dan menghantamkannya ke berkas cahaya, menghancurkan bintang-bintang cemerlang itu menjadi berkeping-keping. Itu adalah sektor naga kuning, ibu kota keluarga Song. Ini satu-satunya kesempatan kita untuk menang. Mata Lei Chenghu melotot, dan dia berseru, lurus ke depan. Wajah Bos Bai tetap muram seperti sebelumnya. Keringatnya hampir berubah menjadi magma padat. Dia sama sekali tidak yakin dengan Lei Chenghu. Rencana Jenderal Hu bagus, tetapi kamu harus mempertimbangkan situasi pasukan kita saat ini. Pasukan kita terdiri dari beberapa armada yang berbeda dan telah terlibat dalam beberapa pertempuran sengit. Pertempuran saat ini telah mengorbankan banyak prajurit. Kami sangat membutuhkan perbekalan dan istirahat. Saat ini,
Titik pasokan yang kaya sumber daya berada tepat di depan kita, tetapi kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus menggertakkan gigi dan menyerang bala bantuan. Apakah pernah terlintas dalam pikiranmu, Jenderal Hu, bahwa bala bantuan ke sektor Tripod Giok saat ini pastilah elit terakhir dari 4 keluarga besar? Seperti kata pepatah, binatang yang terpojok akan melakukan apapun yang diinginkannya. Ketika para elit menjadi gila, tidak akan mudah untuk mengalahkan mereka. Menurut Jenderal Hu, pasukan kita akan berbaris ke ibu kota keluarga Song dalam waktu kurang dari setengah hari setelah kita mengalahkan para elit. Seberapa besar amunisi, bahan bakar, manajemen, dan kepemimpinan, serta kemauan tempur para prajurit di tingkat akar rumput. Ini seperti berjalan melalui jaring laba-laba di langit neraka tingkat terdalam. Satu saat kecerobohan, dan mereka akan dikutuk selamanya. Tahukah kau betapa gila dan sulitnya rencana berantai itu? Tahu, Lei Chenghu berkata dengan sungguh-sungguh, justru karena aku sangat jelas mengenai kesulitan strategi ini, aku yakin musuh tidak akan pernah menduga bahwa kita cukup berani untuk menyerang mereka secara langsung. Setelah kekalahan berturut-turut dalam pertempuran 7 lautan dan pertempuran ibu kota, keempat keluarga tersebut tidak setia dan berada di ambang kehancuran. Pada saat itu, sebuah peristiwa simbolis saja sudah cukup untuk mendorong benteng-benteng yang tampak megah itu runtuh menjadi puing-puing. Berita bahwa keluarga Song, sebagai pemimpin dari 4 keluarga besar, telah menaklukkan ibu kota keluarga Song adalah peristiwa penting. Begitu berita itu menyebar, pasukan dari 4 keluarga besar tidak akan lagi memiliki keinginan untuk bertarung, dan warga serta penggarap abadi tingkat rendah di wilayah mereka tidak akan memiliki keinginan untuk bertarung lagi. Wilayah itu akan berdiri dan melawan juga. Tatanan pemerintahan dari 4 keluarga besar akan runtuh seperti longsoran salju. Pada saat itu, bahkan benteng yang tak tertembus seperti planet Jade Cauldron akan menyerah tanpa perlawanan. Bab 2874, Pilihan Federasi. Seperti yang diharapkan dari Jenderal Hu. Sungguh strategi yang mengesankan. Bos Bai sama sekali tidak menyerah. Dia berkata dengan dingin, tetapi tidak peduli seberapa besar kue itu hanya akan berarti jika bisa dimakan. Pernahkah Anda berpikir tentang apa yang harus dilakukan jika kemampuan tempur pasukan kita tidak cukup untuk mendukung pertempuran terus-menerus dan serangan jarak jauh? Yang disebut, langsung ke markas musuh. Dengan kata lain, ini adalah ekspedisi panjang dengan pasukan tunggal. Saat itu, jika terjadi kecelakaan sekecil apapun, seluruh pasukan bisa musnah. Strategi yang paling aman adalah mengambil alih Jade Tripod dan mengubah planet yang kaya sumber daya itu menjadi pangkalan terdepan dan poros jalur pasokan logistik kita. Keselamatan. Tidak ada waktu untuk itu. Wajah Lei Chenghu bahkan lebih gelap dari sebelumnya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, pergerakan armada aliansi Suaka di medan perang di barat semakin tidak jelas. Mereka mungkin melancarkan serangan mematikan ke pusat kekaisaran kapan saja. Jika aku menjadi komandan armada utama aliansi Sanctuary, kemungkinan besar aku akan menusukkan pedang tertajamku ke jantung Imperium. Ketika armada utama Federasi Star Glory muncul di ibu kota, akan semakin mustahil bagi anggota keluarga keempat elektor yang tersisa untuk menyerah. Kita akan terjebak di antara batu dan tempat yang sulit. Saat itu, apa yang bisa kita lakukan bahkan jika kita menempati planet kecil? Itu bukan alasan yang bagus untuk menyerang ibu kota musuh saat kita kelelahan dan kehabisan persediaan. Amarah Bos Bai meledak lagi. Dia berteriak, bagaimana kita bisa berperang jika kita tidak beristirahat? Meskipun kita tidak bisa bertahan, kita harus bertahan. Saat ini, kita berjuang dengan napas terakhir kita dan memenangkan satu kemenangan demi satu kemenangan untuk merangsang pasukan untuk menyerang musuh sekaligus. Jika kita berhenti dan beristirahat, napas kita akan hilang, dan kemampuan tempur kita akan mencapai titik terendah. Kita tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Lei Chenghu menyatakan, ini adalah pertempuran yang mempertaruhkan nasib kekaisaran. Meskipun kita tahu peluangnya tipis, kita tidak punya pilihan lain. Tidak, kamu tidak punya pilihan, bukan kita. Bos Bai menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, apapun yang dikatakan Jenderal Hu, saya tetap berpikir bahwa strategi Anda terlalu berisiko. Bawahan saya tidak punya alasan untuk melakukan hal seperti itu demi kekaisaran. Kami memiliki misi dan tugas kami sendiri. Keduanya terdiam pada saat yang bersamaan. Memang benar bahwa mereka berdua telah berselisih sejak awal. Dengan keahlian Lei Chenghu dalam memimpin, bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa gegabah dan berisikonya jika dia tidak memasok ulang dan mengatur ulang pasukannya, yang telah didorong hingga batas kemampuannya. Dengan perburuan dan penjarahan yang tidak terduga dari Bos Bai, bagaimana mungkin dia tidak tahu pentingnya, waktu, dan mobilitas. Bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa merepotkan dan bodohnya membuka kerak planet dengan armada. Jika mengingat kembali kehidupannya sebagai bajak laut luar angkasa, dia terkenal karena melarikan diri setelah pertempuran. Apakah ada yang salah dengan kepalanya? Mengapa dia ingin menyerang planet tempat begitu banyak tentara berkumpul? Mengapa dia ingin bertempur di medan perang? Mengapa dia ingin berperang dalam perang saudara? Namun, pendirian dan misi mereka berdua memaksa mereka untuk mengabaikan risiko dan celah dalam rencana mereka. Mereka hanya bisa berharap sebuah keajaiban akan terjadi sehingga mereka dapat menyelesaikan pekerjaan itu dalam sekali jalan. Lei Chenghu harus mengurus anggota keluarga keempat elektor yang masih hidup sebelum armada utama Sanctuary Alliance muncul. Setiap armada yang dapat melakukan lompatan luar angkasa akan menyegel anggota keempat keluarga yang tersisa di setiap planet yang sepi. Sebaliknya, Bos Bai mencoba mempertahankan kekuatannya untuk memenangkan lebih banyak chip untuk permainan antara Federasi dan Imperium. Lagi pula, Bos Bai tidak peduli dengan perbedaan antara kultivator dan kultivator abadi. Sebagai bajak laut luar angkasa, dia bukanlah orang suci. Akan tetapi,
Membantu para penggarap abadi berperang adalah satu hal, dan membantu para penggarap abadi mengumpulkan buah kastanya dari api dengan risiko kematian adalah hal yang lain. Keheningan tersebut juga mengungkap kelemahan terbesar pasukan koalisi pemberontak, yaitu kurangnya kesatuan komando. Lei Chenghu adalah panglima tertinggi pasukan pemberontak. Bos Bai dan armada pembakar semuanya berada di bawah kendalinya. Namun, tidak mungkin Bos Bai benar-benar menyerahkan kekuasaan militer kepada orang lain. Tentu saja, itu adalah sistem yang mandiri yang hanya bisa bekerja sama. Kemenangan yang berkelanjutan masih dapat diterima, tetapi ketika mereka dihadapkan pada pertarungan berat yang kemungkinan besar akan menghancurkan seluruh tim, keretakan di antara mereka berdua tidak dapat diperbaiki lagi. Menghadapi Bos Bai yang sulit diatur, Lei Chenghu juga tidak punya solusi yang baik. Dia tidak akan menyerang satu-satunya sekutu kuatnya di saat kritis seperti ini, bukan? Ada berita tentang bala bantuan federasi. Dia hanya bisa mengganti topik pembicaraan untuk meredakan ketegangan. Memang benar, jika bala bantuan dari Federasi Star Glory tiba tepat waktu, jumlah prajurit yang dapat melawan pasukan koalisi akan meningkat secara signifikan, dan para ahli strategi akan jauh lebih tenang. Dengan kemampuan Lei Chenghu dan Bos Bai, mereka pasti akan mampu menelan anggota yang tersisa dari 4 keluarga besar hidup-hidup. Masih belum jelas apakah Federasi bersedia mengirim bala bantuan dan berapa banyak bala bantuan yang dapat mereka kirim. Bos Bai berkata dengan muram, itu pelajaran yang bagus untukmu, Jenderal Hu. Beberapa tahun yang lalu, mesin perang Federasi Star Glory masih berfungsi untuk bertahan melawan Imperium manusia sejati. Bahkan, ia bertempur melawan armada angin hitam yang merupakan milik Imperium. Meskipun armada angin hitam tidak menyerbu jantung Federasi dan melakukan kejahatan seperti perampokan, anak-anak Federasi yang tak terhitung jumlahnya tetap mengorbankan nyawa mereka yang berharga dalam pertempuran. Permusuhan dan kewaspadaan Federasi terhadap Imperium telah meresap ke dalam darah dan tulang setiap warga Federasi selama 100 tahun pendidikan. Saat ini, menurut Anda seberapa sulit membuat setiap warga Federasi berubah 180 derajat dalam beberapa bulan? Sehingga tentara federal, yang telah kita latih dengan susah payah selama 100 tahun, akan bertempur untuk mempertahankan Imperium. Memang benar bahwa Liao terperangkap di kedalaman Lautan Bintang, dan istrinya adalah ketua parlemen. Namun, ketua parlemen bukanlah kaisar kekaisaran. Keputusan apakah akan mengirim pasukan atau menyatakan perang terhadap aliansi kesepakatan suci ada di tangan parlemen. Keputusan DPR harus mencerminkan keinginan seluruh warga negara. Jika seluruh warga negara menentang pengiriman pasukan baik di masyarakat maupun di lingkungan opini publik, DPR dan ketua DPR tidak akan mampu menentang tatanan universal. Oleh karena itu, inilah sebabnya mengapa Imperium tidak membutuhkan parlemen terkutuk itu. Lei Chenghu menggertakkan giginya. Parlemen yang bodoh, warga negara yang bodoh, dan apa yang disebut opini publik yang bodoh hanyalah ide-ide sekelompok babi untuk mengikat harimau yang ganas. Mereka hanya akan menyeret Federasi Star Glory ke jalan buntu. Tidakkah kau mengerti logika sederhana ketika bibir? Jika Imperium hancur dan aliansi Sanctuary bangkit, apakah Federasi akan dapat bersembunyi di sudut Lautan Bintang dan menjalani kehidupan yang damai? Itu hanya masalah waktu. Saya mengerti. Saya juga berpikir begitu. Tapi sekarang sudah terlambat. Kita hanya bisa menunggu Federasi membuat keputusan. Bos Bai menatap Lei Chenghu dan akhirnya mengalah. Jenderal Hu, bahkan jika kamu tidak setuju untuk menyerang Jade Tripod, bisakah kamu setidaknya meminta pasukanmu untuk menghancurkan Jade Child, satelit utama Jade Tripod? Dermaga, tambang kristal, pusat penyulingan, dan pabrik senjata di sana akan sangat membantu. Untuk tentara kita, yang kekurangan sumber daya. Lagi pula, jika kamu akan memainkan trik, mengepung musuh dan menyerang bala bantuan mereka, kamu harus memastikan bahwa musuh tertipu, bukan? Lei Chenghu menatap Bos Bai untuk waktu yang lama. Baiklah, 3 hari. Lehernya seperti roda gigi berkarat. Dia mengangguk keras dan mengulurkan 3 jari mekanis. Dalam 3 hari, kita harus menembus garis pertahanan, Jade Star, dan mengambil alih satelit. Semoga kabar baik datang dari Star Glory Federation sebelum itu. Sinar cahaya itu perlahan meredup. Wajah Lei Chenghu digantikan oleh ruang hampa gelap di mana bintang-bintang bersinar terang dan planet-planet berkilauan bagaikan kue. Menyaksikan segalanya, mata cekung Bos Bai seolah menembus alam semesta 3 dimensi dan mencapai suatu tempat yang jauh. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dan mengungkapkan perasaan yang sama seperti yang dilakukan Lu Qingchen. Federasiku. Pada saat yang sama, di tepi Lautan Bintang, di sektor cincin surgawi Federasi Kemuliaan Bintang. Sementara Lei Chenghu dan Bos Bai sedang berdebat sengit tentang strategi untuk berbaris menuju pelabuhan antariksa, di dermaga orbital super di pinggiran cincin surga, sebuah kapal induk besar yang baru saja dimodifikasi perlahan berlayar menjauh dari pelabuhan antariksa, ditarik oleh kapal luar angkasa penarik. Itu tidak bisa. Menunggu untuk bergabung dengan armada besar baru yang cemerlang seperti bintang sebelum diuji. Di kapal induk, pertengkaran hebat terjadi di ruang pertemuan rahasia. Pihak-pihak yang berselisih termasuk pimpinan pemerintah federal, para ahli dari berbagai angkatan, dan para jenderal serta ahli dari militer dan dunia akademis. Ding Lindang, Ketua Parlemen Federasi, Jin Xinyu, mantan Presiden Yayasan Bulan Gelap, Bai Keixin, Kepala Staf Tentara Federal, Peng Hai, Meng Cixin, Han Baling, nama-nama yang bergema dan wajah-wajah yang muncul di berita utama setiap hari adalah menunjukkan pentingnya pertemuan tersebut. Yang mereka khawatirkan tentu saja berita antara Liao dan Kekaisaran. Mereka juga berdebat tentang apakah Federasi akan mengirim pasukan atau tidak dan seberapa jauh mereka akan terlibat dalam pusaran di pusat Lautan Bintang. Pertemuan semacam itu seharusnya diadakan di ibu kota Federasi.
Namun, terlalu sensitif apakah Federasi akan ikut campur dalam situasi kekaisaran atau tidak, terutama berita terbaru bahwa Li Yao telah menghilang. Itu terlalu serius dan merusak. Jika itu diekspos oleh media, siapa yang tahu gelombang gempa bumi seperti apa yang akan ditimbulkannya di masa depan. Seluruh federasi, bahkan moral tentara akan berkurang setengahnya sebelum mereka berangkat. Oleh karena itu, pimpinan federasi memutuskan untuk bersikap rendah hati dan melakukan diskusi awal serta deduksi di forum lembaga pemikir. Ketika mereka menemukan solusi umum, mereka akan merilis semua berita, terutama hilangnya Li Yao, ke seluruh federasi. Bab 2875, Armada Kunlun. Oleh karena itu, para ahli dari 9 dunia Federasi Star Glory tidak berkumpul di ibu kota, sektor asal surga, yang merupakan dunia industri terpenting yang jauh dari ibu kota. Bahkan Ding Lindang, ketua parlemen, datang ke tempat ini atas nama memeriksa pasukan. Tentu saja, armada yang disempurnakan, dimodifikasi, dan ditingkatkan di dermaga orbit sektor cincin surga dan cincin ruang angkasa lainnya layak mendapatkan pemeriksaan menyeluruh. Itu adalah armada luar angkasa ketiga yang mampu melakukan lompatan luar angkasa jarak super jauh setelah armada Burning Prairie dan armada Putih Besar. Inti dari kapal perang itu adalah kapal perang Noah, yang telah digali dari kedalaman dataran es dunia suci kuno. Kapal perang, serta istana bawah tanah Pangu yang terkubur jauh di bawah kapal perang, menyimpan harta karun rahasia yang tak terhitung jumlahnya dan rahasia yang sesuai dengan teknologi alam mistis Kunlun yang telah dipelajari Federasi selama 100 tahun. Cadangan teknologi dan teknologi mutakhir. Kemampuan eksplorasi Federasi telah maju pesat. Federasi telah menggunakan banyak teknologi Kunlun untuk memperbaiki dan memodifikasi kapal perang Noah. Mereka bahkan telah membongkar banyak unit peralatan sihir dari alam misterius Kunlun dan memasangnya di kapal perang. Akhirnya, kapal perang tersebut mendapatkan kembali kemampuan untuk berlayar di lautan bintang di waktu yang sangat singkat. Menurut perkiraan konservatif, 30% dari kemampuan tempur sebelumnya telah dipulihkan. 30% dari kemampuan tempur era purba juga merupakan angka yang mengejutkan. Jauh lebih tinggi dari Prairie Fire, kapal induk tentara federal sebelumnya. Oleh karena itu, setelah kapal perang Noah diberi nama Kunlun, kapal itu tidak langsung bergabung dengan armada Burning Prairie tetapi menjadi inti armada baru. Menurut tradisi tentara federal, kapal induk itu diberi nama Kunlun. Tentu saja, seluruh armadanya diberi nama Armada Kunlun. Armada itu memiliki aroma eksperimen dan eksplorasi yang kuat. Armada itu juga armada baru yang membanggakan banyak teknologi. Teknologi purba dari dunia suci kuno dan alam mistis Kunlun, teknologi kekaisaran dari sisa-sisa armada angin hitam, dan teknologi asli. Teknologi federasi dan teknologi biokimia sektor setan darah semuanya telah dikonsolidasikan dalam armada baru, membuatnya tampak sangat berbeda dari armada Burning Prairie, armada angin hitam, dan armada lain dari Federasi, Imperium, dan Aliansi Sanctuary. Adalah armada super yang benar-benar berorientasi ke masa depan dan dapat melompat hingga tak terbatas. Armada Burning Prairie adalah inti dari pasukan federal. Sedikit perubahan dapat memengaruhi seluruh armada. Karena mereka baru saja bertempur dalam pertempuran berdarah melawan armada angin hitam dari Kekaisaran Lautan Bintang beberapa tahun yang lalu, para perwira dan prajurit armada masih memiliki kebencian yang mendalam terhadap Immortal. Para pembudidaya, mustahil bagi mereka untuk menyatakan pendirian mereka tentang apakah akan mendukung Kekaisaran Lautan Bintang atau tidak. Asal-usul armada Kunlun rumit. Teknologinya maju, personelnya terpadu, dan tidak banyak jejak sejarah. Oleh karena itu, armada Kunlun adalah pilihan yang paling tepat untuk ekspedisi ke pusat Lautan Bintang. Tetapi masih banyak kontradiksi yang perlu diselesaikan. Paling tidak, Kepala Staf Tentara Federal dapat mewakili militer. Dia memiliki pendapat yang berbeda ketika dia menatap Bai Keixin di kedalaman Lautan Bintang dengan cemberut. Militer tidak menentang ekspedisi ke pusat Lautan Bintang. Meskipun kami membayar harga yang mahal dalam pertempuran berdarah melawan tentara kekaisaran beberapa tahun yang lalu dan masih dalam tahap pemulihan, kami tahu lebih baik daripada siapapun bahwa kebencian tidak cukup untuk membutakan kami. Bai Keixin mengangkat alisnya dan melihat sekeliling meja rapat. Dia melirik Ding Lindang, Guo Chunfeng, Jin Xinyu, Meng Cixin, Han Baling, Di Feiwen, dan seterusnya. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan. Namun, saya harap Anda dapat mempertimbangkan dengan hati-hati apakah ini saat yang tepat untuk mengirim pasukan Anda. Pertanyaan pertama. Kurang dari 5 tahun sejak Perang Pertahanan Federasi. Federasi menderita kerugian besar dalam perang. Pasukan elit yang tak terhitung jumlahnya belum pulih hingga hari ini. Orang-orang juga tidak terlalu antusias dengan perang. Ada pepatah yang mengatakan, jika Federasi diselamatkan, perang akan berakhir selamanya. Pada saat itu, anak-anak Federasi yang tak terhitung jumlahnya harus pergi ke miliaran tahun cahaya jauhnya untuk berdarah dan mengorbankan diri mereka sendiri. Opini publik dan moral pasukan, termasuk model ekonomi di masa damai, semuanya akan terpengaruh secara serius. Federasi itu seperti balon yang telah berada di bawah tekanan armada angin hitam selama 100 tahun terakhir. Balon itu telah mengembang, dan setiap inci permukaan balon telah dikencangkan. Namun selama Perang Pertahanan Federasi, beberapa tahun yang lalu, semua tekanan dilepaskan, dan balonnya tiba-tiba kempes. Sekarang, kita akan meminta balon itu mengembang lagi hingga batas maksimalnya hanya dalam beberapa bulan. Kita tidak bisa melakukan itu apapun yang terjadi. Pertanyaan kedua, saya yakin bahwa, setelah Anda menyaksikan modifikasi, penyempurnaan, dan latihan tempur kapal perang utama, Armada Kunlun, Anda telah melihat bahwa armada luar angkasa terbaru dan tercanggih dari Federasi ini masih jauh dari integrasi dan peningkatan akhir. Potensi tak terbatas dari teknologi kekaisaran, teknologi federal, dan teknologi purba belum sepenuhnya dieksploitasi.
Jika armada diberi waktu 10 tahun lagi, tidak, 5 tahun, tidak, bahkan 3 tahun, kemampuan tempurnya akan berlipat ganda, 3 kali lipat, dan bahkan lebih. Waktu yang kita miliki terlalu singkat. Waktu yang kita miliki untuk membangun dan saling mengenal terlalu singkat. Jika kita pergi berperang dengan tergesa-gesa, itu sama saja dengan mengubah jenderal masa depan menjadi prajurit anak-anak. Itu akan menjadi pemborosan besar dan kejahatan. Potensi armada Kunlun yang tak terbatas akan dikorbankan. Sia-sia. Oleh karena itu, kami tidak menentang ekspedisi ke pusat lautan bintang. Namun, jika kami menundanya selama 2 tahun lagi dan membiarkan mesin propaganda federasi diaktifkan sepenuhnya, kami akan dapat menjelaskan pentingnya ekspedisi tersebut kepada warga sipil dan tentara di tingkat akar rumput. Kita juga akan mampu mencerna sepenuhnya teknologi Star Ocean Imperium dan mengeluarkan kemampuan tempur terbaik armada Kunlun. Pada saat itu, jika kita memperkuat Star Ocean Imperium, apakah kita akan lebih percaya diri dan memiliki pengaruh negatif yang lebih sedikit pada federasi? Semua orang di sini adalah prajurit yang berpengalaman. Meskipun kecepatan adalah hal terpenting bagi seorang prajurit, bukan hal yang aneh jika pertempuran berlangsung selama 3 hingga 5 tahun di lautan bintang yang tak terbatas. Ambil contoh, Perang Federasi. Meskipun hasil perang ditentukan dalam beberapa hari, itu masih butuh waktu hampir setahun untuk mengakhiri perang, bukan? Dan ini adalah hasil dari pemahaman jenderal di tentang situasi dan pemberontak di medan perang. Federasi Star Glory dan Federasi Star Glory masing-masing memiliki ratusan sektor, planet sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, dan benteng bintang. Wajar saja jika perang strategis ini berlangsung selama 5 tahun atau bahkan lebih lama. Jika memang begitu, bukankah lebih baik jika kita bisa memfokuskan perhatian kita pada pengembangan pasukan kita, mengumpulkan kekuatan kita, dan menunggu hingga aliansi perjanjian suci melemah sebelum kita tiba-tiba menyerang dan menggorok lehernya? Perkataan Kepala Staf Bai tidak tulus atau tidak adil. Namun kekejaman yang tersembunyi di balik ketulusan dan keadilan terlihat jelas bagi setiap orang yang hadir. Dia hanya bisa berkata bahwa dia pasti akan mengirim pasukannya. Dengan pertempuran yang begitu sengit di tengah lautan bintang, bagaimana mungkin federasi tidak mengirim pasukan mereka untuk memancing di perairan yang bermasalah atau merampok orang lain? Namun jika mereka benar-benar akan mengirim pasukan mereka, sekarang belum waktunya untuk melakukannya. Mereka harus membiarkan Star Ocean Imperium dan Sanctuary Alliance bertarung terlebih dahulu sehingga mereka dapat saling menghancurkan dan berdarah sampai tetes darah terakhir. Ketika kedua belah pihak sudah kehabisan darah, tentara federal bisa membereskan kekacauan ini. Bukankah akan jauh lebih baik daripada ikut bertempur sekarang? Tidak ada cara lain. Meskipun Bai Keixin adalah seorang kultivator sejati, dia terlalu penyayang untuk memimpin pasukan. Persaingan antara dua negara bisa sekejam itu. Lagi pula, setiap belas kasihan-nya mungkin akan mengorbankan nyawa anak-anak federasi yang tak terhitung jumlahnya. Setelah Bai Keixin menyelesaikan pidatonya, banyak pakar memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Sebagian besar pakar dari Federasi Lama setuju dengannya. Mereka menghargai chip mereka dan tidak mau mengambil risiko dengan mudah. Para ahli dari dunia baru seperti dunia suci kuno jauh lebih tenang. Perkembangan dunia baru tidak secepat dunia inti. Para ahli dari dunia baru seperti orang suci kuno, cincin surga, dan sektor kristal seringkali lebih lambat di federal sistem juga. Mereka tidak menentang ekspedisi skala besar yang akan menguntungkan federasi dan menghancurkan struktur lama sehingga mereka dapat bangkit di masa depan. Terutama, 12 orang suci kuno. Dipimpin oleh Meng Cixin dan Wu Suiyun, para penggarap spektral dalam tahap transformasi keilahian, kedua belas ahli berada dalam posisi yang canggung dalam sistem Federasi Star Glory. Dalam hal kemampuan pribadi, kedua belas orang dari mereka jika digabungkan sudah pasti merupakan salah satu kelompok terkuat dalam federasi, terutama kedua belas penggarap spektral dan pecandu pedang Yan Liren yang tidak masuk akal. Namun, dalam hal kemampuan komprehensif, daerah administratif khusus orang suci kuno masih feodal. Teknologi dan perkembangan sosial mereka tertinggal ribuan tahun dari sektor lain. Bahkan, sektor kristal, dunia terlemah di gurun, jauh tertinggal. Dalam hal sumber daya, terdapat kapal antariksa prasejarah yang terawat baik dan berbagai harta karun kuno di dunia suci kuno. Kemampuan bertarung jarak dekat para kultivator kuno juga jauh lebih tinggi daripada dunia lain. Kunlun, di bawah kaki mereka telah digali dari dunia suci kuno. Dunia suci juga, namun dalam hal teknologi, mereka tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan memanfaatkan teknologi purba, harta karun kuno, dan dewa prajurit raksasa dengan sempurna. Tanpa dukungan teknis dari federasi, mereka hanya dapat menyaksikan harta karun kuno yang tak terhitung jumlahnya yang tertanam jauh di dalam kerak bumi. Bahkan ada kemungkinan banyak warga sipil akan kehilangan rumah, mati kelaparan, dan terjebak dalam siklus kehidupan dan kematian selama puluhan ribu tahun. Meskipun federasi menawarkan perlakuan istimewa dan segala macam dukungan kepada dunia suci kuno, para ahli yang tak tertandingi seperti Meng Cixin, Han Baling, dan Yan Liren bukanlah tipe orang yang akan mengemis belas kasihan atau menerima amal. Tentu saja mereka berharap agar mereka dan kampung halamannya dapat memberikan sumbangan yang lebih besar kepada federasi serta meluaskan suara agar dapat menjadi bagian dari federasi tersebut. Bukankah perang hebat yang memungkinkan Federasi Star Glory benar-benar berdiri di puncak lautan bintang merupakan kesempatan sempurna bagi mereka untuk membuktikan diri dan bagi perkembangan pesat dunia suci kuno. Bab 2876, Menjual Payung di Hari Cerah. Namun, meskipun para ahli zaman dahulu berpikir seperti itu, mereka tidak memiliki cukup pengetahuan teoritis untuk mengungkapkan pendapat dan kepentingan mereka dengan jelas. Bagaimanapun, mereka telah melompat dari era feodal ke masyarakat informasi dengan produktivitas yang melimpah. Beberapa tahun yang lalu, mereka telah berjuang keras untuk
Kedaulatan feodal di sebuah benua akan terlalu berlebihan jika mereka diminta untuk membuat keputusan tentang kekuasaan yang tak terduga di Lautan Bintang. Mereka, serta para ahli dari 4 sektor baru, yang telah setuju untuk mengirim pasukan, semuanya memandang orang yang sama, Di Fei Wen, yang dulunya adalah wakil komandan armada angin hitam dan sekarang menjadi presiden, Boneyard, Komite Pengembangan Ultimaci. Dari semua ahli yang hadir, hanya satu orang yang cukup tulus untuk membantu kekaisaran dengan cara apapun. Tidak diragukan lagi, dia adalah penggarap abadi dari kekaisaran sebelumnya, Di Fei Wen. Tidak, kata asli, sudah tidak relevan lagi. Sampai saat ini, Di Fei Wen belum meninggalkan identitasnya sebagai warga negara kekaisaran dan seorang penggarap abadi. Dia masih mempertahankan kewarganegaraan ganda yang ambigu. Pengalaman Di Fei Wen dan posisinya saat ini mencerminkan naik turunnya takdir yang tidak dapat diprediksi. 100 tahun yang lalu, dia hanyalah seorang diaken biasa dari Infinite Commerce Alliance. Saat itu, Infinite Commerce Alliance hanyalah aliansi bisnis biasa di dunia terpencil di kekaisaran. Itu hanyalah asosiasi longgar tempat para pedagang kecil yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk mendapatkan kehangatan. Menggigil dalam cengkeraman kekuasaan kekaisaran dan para bangsawan. Dia hanya mengandalkan garis keturunannya dari sektor angin hitam untuk pertama-tama menjadi penghubung antara sektor angin hitam dan aliansi perdagangan tak terbatas. Kemudian, dia secara bertahap menjadi manajer pengiriman sumber daya aliansi perdagangan tak terbatas ke armada angin hitam. Pada akhirnya, dia berubah menjadi wakil komandan armada angin hitam. Namun, saat ini bukanlah saat yang tepat baginya untuk menjadi wakil panglima tertinggi. Saat itu adalah saat garis pertahanan sektor angin hitam penuh dengan lubang, saat kapal antariksa sektor angin hitam melarikan diri dengan panik, dan saat situasinya sangat buruk. Kalau bukan karena itu, dia tidak akan diangkat menjadi wakil panglima tertinggi meskipun latar belakangnya sebagai pedagang dan perwira logistik yang tidak tahu apa-apa tentang komando armada dan lautan bintang. Ketika armada angin hitam bergegas ke tepi lautan bintang dengan sumber daya yang luar biasa, tidak ada seorang pun yang optimis tentang masa depan armada tersebut, apalagi Di Fei Wen sendiri. Raja angin hitam, yang tidak dapat dijinakkan tidak mau dimanipulasi oleh siapapun. Bahkan Kaisar Bela Diri Ilahi pada saat itu tidak dapat memerintahnya, belum lagi aliansi perdagangan tak terbatas dan Di Fei Wen. Paling banter, Di Fei Wen adalah penguasa Night Brightness dan Dark Knight Family. Dewa kekayaan yang setia, termasuk Di Fei Wen sendiri, juga berpikir demikian. Yang perlu ia lakukan hanyalah mengelola sumber daya seluruh armada. Mengenai strategi dan taktik khusus, ia sama sekali tidak punya suara dalam hal itu. Tentu saja, ia tidak punya terlalu banyak prajurit untuk memimpin lebih banyak kekuatan. Ketika armada angin hitam hampir musnah di hadapan Federasi Star Glory, nasib Di Fei Wen mencapai titik terendah. Ia hampir mati tanpa kuburan di antara bintang-bintang gelap. Saat itu juga takdir mempermainkannya dengan cara yang tak masuk akal. Dark Knight Brightness, termasuk semua militeris dan penghasut perang paling fanatik di armada angin hitam, telah mati. Para penyintas yang tersisa telah tersebar di lautan bintang dan kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Mereka semua bingung dan tidak akan melepaskan harapan terakhir mereka. Bahkan Di Fei Wen, dewa kekayaan, yang tidak pernah memiliki banyak prestise, dapat merekrut dan memimpin mereka dengan mudah. Federasi Star Glory juga tidak memiliki keinginan sebesar itu. Setelah melahap sisa-sisa armada angin hitam, mereka tidak punya pilihan selain memberinya hak untuk memberontak di medan perang. Ia disambut dengan kedamaian yang layak dan planet dengan sumber daya yang melimpah, yang dulunya adalah Boneyard. Namun kini, Ultimaci telah menjadi basis mereka untuk istirahat dan pemulihan. Inilah awal keberuntungan Di Fei Wen, tetapi itu masih jauh dari akhir kebangkitannya yang pesat. Menurut logika umum, tindakan Di Fei Wen merupakan pengkhianatan total terhadap kekaisaran. Meskipun dia, sebagai jenderal yang kalah, telah mampu memimpin sisa-sisa armada angin hitam dan tinggal di federasi untuk waktu yang lama, secara bertahap berintegrasi ke dalam federasi dan menjadi pejabat tinggi. Jenderal dalam federasi, dia adalah pengkhianat yang tak termaafkan di mata imperium manusia sejati. Dia akan dijepit di pilar rasa malu, dikuliti, dan dikuliti. Namun itulah logika keluarga keempat elektor. Kekaisaran baru, yang diperintah oleh kaum revolusioner tampaknya memiliki pandangan yang berbeda. Untuk mengkonsolidasikan kekuatan mereka, kaum revolusioner harus menemukan sekutu yang kuat di lautan bintang. Mereka bahkan bersedia bekerja sama dengan para penggarap sejati. Mereka bahkan dapat menutup mata terhadap identitas dan kepercayaan, burung Nasar Liao, dan memberinya gelar Raja Angin Hitam. Mengapa mereka harus peduli dengan masa lalu Di Fei Wen dan sisa-sisa armada angin hitam? Faktanya, sebagai satu-satunya perantara antara Star Ocean Imperium dan Federasi, Di Fei Wen dan sisa-sisa armada angin hitam menjadi semakin penting dari hari ke hari, dan status mereka juga melambung tinggi. Para pejabat kekaisaran baru dan federasi baru sama-sama mengabaikan identitas canggung Di Fei Wen dan sisa-sisa armada angin hitam. Kaisar baru, singa muda yang sangat membutuhkan bantuan eksternal ketika ia baru saja naik tahta, bahkan memberikan gelar kelas 2. Markis kepada mantan pedagang asongan sebagai hadiah atas kesetiaan dan keberanian bersama. Seorang Markis kelas 2, seorang Markis kelas 2 dari Imperium Manusia Sejati. 100 tahun yang lalu, para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga bangsawan dari 4 elektor tidak akan diberi gelar Markis kelas 2, bahkan jika mereka menghabiskan seluruh hidup mereka untuk bertarung satu sama lain. Bahkan selama serangan balik Kekaisaran Lautan Bintang, selama periode khusus ketika gelar didistribusikan secara berkelompok seperti topi, untuk mengenakan medali matahari dan bulan, yang mewakili Markis kelas 2, di dada seseorang harus memberikan kontribusi nyata dan ditempa dengan bertonton besi dan darah.
Jika semua bangsawan tingkat 2 Kekaisaran Lautan Bintang mengetahui bahwa Di Fei Wen telah menjalani kehidupan bahagia di Boneyard bersama sisa-sisa armada angin hitam, mereka pasti akan merangkak keluar dari peti mati mereka dengan marah. Bahkan jika mereka dibakar menjadi abu, abu mereka akan kembali mengembun. Namun, karena dia tahu bahwa identitasnya cukup rumit dan pendiriannya cukup canggung, Di Fei Wen tetap bersikap rendah hati setelah dia diberi gelar Markis kedua dari Kekaisaran Lautan Bintang. Dia juga menunjukkan lebih banyak kesetiaan kepada Kekaisaran Lautan Bintang. Dalam negosiasi jarak jauh antara Kekaisaran Lautan Bintang dan Kekaisaran Lautan Bintang, dia berdiri teguh di pihak Kekaisaran Lautan Bintang dan membantai para negosiator Kekaisaran Lautan Bintang berkali-kali, membantu Kekaisaran Lautan Bintang mengeksploitasi banyak teknologi yang berharga. Di Fei Wen sangat jelas bahwa kehidupan dan kekayaan Legiun Angin Hitam dan dirinya sendiri bergantung pada federasi, bukan imperium. Semakin kuat federasinya, semakin penting mereka bagi imperium, dan semakin berharga mereka. Jika mereka membantu Imperium untuk menghadapi federasi, atau bahkan menghancurkan federasi, maka inilah saatnya Imperium akan menyelidiki kejahatan para pemberontak yang tak tahu malu. Semua bangsawan akan dipenggal. Di Fei Wen telah membuat pendiriannya dengan sangat jelas. Topik sensitif seperti ekspedisi ke pusat lautan bintang bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diganggu oleh seorang jenderal dengan dua identitas seperti dirinya. Oleh karena itu, pada awal pertemuan, Di Fei Wen telah duduk tegak dengan mata dan hidung menunduk, seolah-olah dia adalah seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Mulutnya tampak tertutup rapat, dan dia bertekad untuk tetap diam sampai akhir. Dia bahkan mengabaikan tatapan mata Han Baling yang tak tersamar. Ngomong-ngomong soal itu, Di Fei Wen cukup dekat dengan para ahli kuno, terutama Han Baling, Raja Padang Rumput Hantukin. Sebagian besar ahli kuno bukanlah kultivator murni, terutama militer klasik, yang ambisius seperti Han Baling. Mereka lebih tertarik pada dao besar kultivasi di Kekaisaran daripada pada sistem kultivator yang tampaknya lembut di Federasi. Untuk menyembuhkan kelaparan, wabah, dan penyakit lain yang disebabkan oleh ledakan populasi dunia suci kuno, serta mengembangkan Boneyard dalam skala besar, Federasi telah mengirim banyak imigran dari dunia suci kuno ke Boneyard untuk tinggal. Akibatnya, Di Fei Wen dan Han Baling memiliki banyak kesempatan kerja. Han Baoling berbeda dari Yan Liren dan Master Bitter Cicada. Dia sangat ambisius dalam politik dan sangat menyadari hubungan ambigu antara Federasi dan Kekaisaran. Dia juga tahu alasan kebangkitan Di Fei Wen yang meroket. Juga, memang benar bahwa mereka berdua setara. Setelah beberapa tahun, mereka telah membentuk aliansi politik yang erat. Saat ini, para orang suci kuno mendambakan perang yang gemilang untuk meningkatkan posisi mereka di federasi, tetapi mereka tidak memiliki alasan yang jelas untuk membantah pertanyaan Bai Keixin. Oleh karena itu, mereka menaruh harapan mereka pada Di Fei Wen. Mungkin saja Di Fei Wen mencoba berteman dengan para raksasa dunia baru seperti dunia suci kuno untuk menjaga sistem federal lama tetap terkendali sehingga sisa-sisa Legiun Angin Hitam akan memiliki kemerdekaan yang lebih kuat dan masa depan yang lebih cerah. Tetapi saat ini, dengan semua orang menyaksikan, semakin tidak pantas baginya untuk mengungkapkan pikirannya. Baru ketika Ding Lingdang, ketua parlemen, menatapnya dengan mata tajamnya, senyum pahit muncul di wajahnya. Jenderal Di, Kekaisaran adalah kampung halamanmu. Jika Federasi benar-benar mengirim pasukan ke pusat Lautan Bintang, kamu harus memainkan peran penting, termasuk kerjasama tentara federal dan tentara kekaisaran, keselamatan tentara federal, dan negosiasi perjanjian dan kondisi setelah kemenangan. Anda akan sangat membantu. Ding Lingdang bertanya dengan lugas, apa pendapatmu tentang kekhawatiran yang baru saja diutarakan Kepala Staf Bai? Hal ini memaksanya untuk menyingkirkan kepura-puraan ketidakpastian dan ambiguitas. Di Fei Wen mendesah dalam hatinya. Entah mengapa, ia teringat kembali kehidupannya di kampung halamannya di Star Ocean Imperium 100 tahun yang lalu. Itu belum tentu merupakan kenangan yang hangat dan indah. Tetapi tidak peduli seberapa gelap dan dinginnya cuaca, itu tetap kampung halamannya. Sudah lama sekali saya tidak memimpin armada. Tidak, harus saya akui bahwa saya belum pernah memimpin armada sebelumnya. Saya mungkin panglima tertinggi armada yang paling tidak kompeten di dunia, bukan? Tentu saja, Kepala Staf Bai yang memiliki keputusan akhir dalam keputusan militer. Di Fei Wen tersenyum dan berkata, dari lubuk hatiku, aku selalu menjadi seorang pengusaha. Aku hanya pedagang kecil yang membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi. Sebagai seorang pengusaha, saya ingin bertanya kepada Anda. Jika seorang pengusaha ingin menjual payungnya dengan harga tinggi, apakah ia harus memilih hari yang cerah atau hari hujan? Bab 2877, Membangun, Federalis, di dalam Kekaisaran. Saat berbicara, Di Fei Wen menyipitkan mata ke arah Han Baling. Han Baling segera menangkap isyarat itu dan menjawab, tentu saja, saat badai datang. Salah. Di Fei Wen tersenyum dan berkata, memang benar payung tidak bisa dijual dengan harga bagus saat langit cerah, tapi apa gunanya membeli payung saat hujan deras dan semua orang yang lewat basah kuyup. Oleh karena itu, payung harus dijual dengan harga tinggi. Waktu terbaik untuk menjualnya bukanlah saat cuaca cerah atau hujan, tetapi saat badai datang. Dalam perang antara Star Ocean Imperium dan Sanctuary Alliance, meskipun itu adalah pertempuran yang berlarut-larut antara ratusan sektor, ribuan planet, dan jutaan kapal luar angkasa, pemenang, yang sebenarnya tidak diragukan lagi adalah pertempuran yang paling kritis, terutama ketika kami mengumpulkan intelijen dari berbagai sumber dan meramalkan, pertempuran ibu kota, yang akan datang. Armada utama misterius dari Sanctuary Alliance sedang mengasah pedang mereka secara rahasia. Ketika para pemberontak revolusioner terjerat dalam dengan sisa-sisa keluarga keempat pemilih dan tidak dapat membebaskan diri, pedang bersinar dari Sanctuary Alliance pasti akan menghancurkan yang lemah.
Garis pertahanan sektor terminus Empyrean. Dilihat dari fakta bahwa kaum revolusioner sedang dalam masalah baik secara internal maupun eksternal, dengan jumlah prajurit yang hampir tidak cukup dan belum ditenangkan, jika ibu kota hilang, seluruh garis depan akan runtuh. Pada saat itu, api iblis yang dikalahkan akan memicu reaksi berantai di antara ratusan sektor dan menyebabkan runtuh seperti longsoran salju. Orang-orang dari aliansi Suaka akan mengambil kesempatan untuk maju tanpa henti. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Jangankan 2 hingga 3 hingga 5 tahun, saya khawatir orang-orang dari aliansi Suaka akan dapat mengunci kemenangan dalam waktu 1,5 tahun. Saat itu, kekaisaran yang sudah diambang kehancuran itu bagaikan orang yang lewat dan basah kuyup oleh badai. Betapapun besar dan kokohnya federasi itu, bagaimana mungkin ia bisa berguna dan laku dengan harga tinggi? Kemungkinan lainnya adalah, dengan asumsi bahwa armada utama Federasi Star Glory tidak sekuat yang kita harapkan, atau bahwa para pemberontak revolusioner secara ajaib menghancurkan semua anggota keluarga keempat elektor yang tersisa dan kembali untuk mempertahankan sektor terminus Empyrean tepat waktu. Hasil perang akan diputuskan dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Jika kekaisaran dapat bersaing dengan aliansi Sanctuary dengan kekuatannya sendiri, apa alasannya menghabiskan begitu banyak uang untuk memenangkan federasi? Apa alasannya seseorang yang baru saja mengalami hari yang cerah harus membeli payung? Secara keseluruhan, jika federasi tidak bergerak ke pusat lautan bintang sekarang, maka tidak akan ada lagi kebutuhan untuk itu, karena target yang ingin Anda selamatkan, dalam 2 hingga 3 tahun akan hilang atau dikalahkan oleh musuh sendirian. Tidak akan ada kebutuhan untuk penyelamatan sama sekali. Jika memang begitu, federasi harus memusatkan semua sumber daya untuk membangun armada imigran yang luar biasa dan melarikan diri ke wilayah hitam di ujung lautan bintang dengan semua tokoh penting dan sumber daya strategis, karena federasi tidak akan dilepaskan tidak peduli siapa yang memenangkan perang antara Imperium dan aliansi Sanctuary. Jenderal Di, jaga bahasamu. Bai Keixin berkata dengan dingin, federasi tidak menerima ancaman dengan cara apapun. Saya tidak mengancam Anda, saya hanya menyatakan fakta. Faktanya, jika pasukan kekaisaran benar-benar bergerak menuju federasi suatu hari nanti, bukan Anda yang akan menderita, melainkan para penggarap abadi yang telah menyerah. Dengan senyum pahit, Di Feiwen berkata, kalian adalah musuh, dan kami adalah pengkhianat. Dibandingkan dengan musuh, orang-orang lebih membenci pengkhianat. Musuh dapat direkrut dan dinegosiasikan, tetapi pengkhianat harus dieksekusi. Karena itu, percayalah, para penggarap abadi dari sektor angin hitam lebih menghargai hidup kami di federasi daripada penggarap lainnya. Kami tidak ingin kekaisaran memperluas cakarnya ke tanah yang damai di tepi lautan bintang, kami juga tidak ingin kekaisaran jatuh ke tangan mereka. Namun, perkembangan situasi seringkali tidak berubah sesuai keinginan kita. Jika federasi menutup mata terhadap situasi berbahaya di tengah lautan bintang dan mencoba memanfaatkan situasi, kehancuran akan menjadi satu-satunya hasil yang akan kita dapatkan. Biarkan aku ulangi, ini adalah waktu terbaik untuk memaksimalkan nilai teknologi. Kesempatan tidak boleh dilewatkan. Kemarin, kami menerima paket teknologi terbaru dari Federasi Star Glory, termasuk pencairan kristal kuncup naga, model perisai spiritual dalam suhu 3000 derajat. Lingkungan suhu tinggi, algoritma optimasi untuk pelayaran reguler, dan teknologi lain yang sangat penting. Semuanya ditawarkan kepada Federasi secara gratis, termasuk pendirian zona khusus untuk penggarap dan batu loncatan untuk kemajuan Federasi Star Glory di pusat lautan bintang dengan nama, Wilayah Otonomi Raja Angin Hitam. Itu tidak sepenuhnya tidak bisa dinegosiasikan. Pikirkanlah, semuanya, jika kaum revolusioner tidak sangat membutuhkan bala bantuan seperti federasi, apakah mungkin untuk mencapai kompromi seperti itu di luar semua prinsip? Kita akui bahwa kondisi kekaisaran baru tampak sangat tulus, tetapi seperti kata pepatah, tidak peduli seberapa besar kue itu, kita harus bisa memakannya. Bahkan jika kita harus memakannya, kita harus waspada terhadap kaitan di dalam kue itu. Bai Keixin berkata, melangkah sendirian adalah hal yang tabu. Dibandingkan dengan kekaisaran dan aliansi Sanctuary, federasi terlalu lemah. 3 armada luar angkasa, yaitu armada Burning Prairie, armada Kunlun, dan armada Putih Besar, akan berada di bawah belas kasihan federasi jika 1 atau 2 dari mereka terbunuh. Pusat Lautan Bintang, tidak perlu meremehkan dirimu sendiri, Kepala Staf Bai. Setelah pertukaran teknologi selama beberapa tahun terakhir, aku yakin kalian semua tahu bahwa kekuatan militer federasi tidak selemah yang kita bayangkan. Bahkan lebih tinggi dari Star Ocean Imperium dan Sanctuary Alliance di banyak bidang. Ada 2 alasan mengapa federasi memimpin, kata Di Feiwen tanpa tergesa-gesa. Yang pertama adalah bahwa perkembangan alam mistis Kunlun telah membawa banyak teknologi purba, yang telah ditingkatkan dan diperkuat secara signifikan oleh peninggalan di bawah dunia suci kuno. Kedua, federasi akan menggali banyak prajurit dewa raksasa yang utuh dan komponen yang relatif utuh dari alam mistis Kunlun dan bawah tanah dunia suci kuno dan membangun legiun, prajurit dewa raksasa, yang akan memiliki sejumlah besar prajurit per orang. Di ruang angkasa, medan pertempuran, ratusan prajurit dewa raksasa akan dikerahkan pada saat yang sama. Saya percaya bahwa saya tidak perlu menjelaskan betapa mengerikannya peningkatan prajurit dewa raksasa itu. Bahkan jika kemampuan tempur tingkat atas dari para penggarap federasi tidak sebagus para penggarap abadi dari Kekaisaran Lautan Bintang, dengan peningkatan prajurit dewa raksasa, itu adalah masih mungkin untuk menghancurkan mereka. Kelemahan federasi juga jelas. Dibandingkan dengan pusat Lautan Bintang, federasi kekurangan sumber daya dan populasi. Tidak cocok untuk pertempuran berkepanjangan seperti perang gesekan dan perang bumi hangus.
Betapapun elitnya armada Kunlun, tidak peduli berapa banyak prajurit dewa raksasa yang ada, baik Kekaisaran Lautan Bintang maupun aliansi Suaka memiliki kekuatan 10 kali lipat, atau bahkan 100 kali lipat, dari kekuatanmu. Federasi tidak akan mampu menahan medan perang 5 lawan 1, atau bahkan 10 lawan 1. Menukarkan, Jenderal Han Baling, Anda adalah seorang prajurit yang berpengalaman. Menurut pendapat Anda, apakah pasukan federal seperti itu harus bertempur dengan cepat atau dikerahkan ke medan perang yang berliku-liku? Duel cepat, tentu saja. Han Baling menjawab tanpa ragu-ragu, tentara federal saat ini seperti pedang tajam yang tak terhentikan yang dapat membunuh musuh manapun selama mereka menemukan lokasi kritis. Sebaliknya, semakin tipis dan cepat pedang itu, semakin mudah pula ia akan aus dan patah. Akan sangat merepotkan jika pedang itu jatuh ke sisik musuh. Ya, itulah sebabnya saya menyarankan agar federasi mengirimkan pasukan sesegera mungkin tepat waktu untuk pertempuran di ibu kota. Di Fei Wen berkata, hanya dalam pertempuran yang singkat, spesifik, dan krusial seperti pertempuran ibu kota, tentara federal dapat memanfaatkan keunggulan mereka sebaik-baiknya dan meraih kemenangan paling cemerlang, atau bahkan kemenangan akhir. Di sisi lain, dalam 2 hingga 3 tahun, Star Ocean Imperium dan Sanctuary Alliance akan mengalami tarik-menarik yang berlarut-larut antara ratusan sektor. Ini akan menjadi persaingan pengurangan dan logistik. Pada saat itu, 2 atau 3 armada federasi tidak akan lebih dari 2 atau 3 lebih sedikit. Armada, apakah Anda ingin pasukan terbaik federasi dikerahkan ke dalam jurang berdarah dan tak berdasar seperti itu? Dengan demikian, Bai Keixin merenung sejenak dan berkata, tetapi siapa yang dapat menjamin bahwa Kekaisaran Lautan Bintang tidak akan menyimpan niat jahat ketika armada terbaik federasi, termasuk sebagian besar prajurit dewa raksasa, dikerahkan ke pusat Lautan Bintang? Kau harus tahu bahwa, begitu kita terlibat dalam pusaran perang, semuanya akan berada di luar kendali kita. Saat itu, logistik kita akan terhalang oleh orang-orang dari Kekaisaran Lautan Bintang. Siapa yang bisa menjamin bahwa penggarap abadi dari Kekaisaran Lautan Bintang akan bekerja sama dengan sepenuh hati dan menyerahkan segalanya kepada kita? Atas teknologi rahasia dan dunia yang makmur kepada federasi tanpa menusuk kita dari belakang. Saya bisa menjaminnya. Dengan wajah tulus, Di Fei Wen berkata, para penggarap abadi dari Kekaisaran Lautan Bintang jelas tidak tulus tentang kerjasama. Mereka jelas merencanakan dengan hati yang kejam dan tidak bermoral. Mereka pasti tidak akan kenal ampun dan menusuk kita dari belakang. Dengan baik, Bai Keixin dan para ahli lainnya dari federasi itu tercengang. Mereka menatap Di Fei Wen dengan linglung, tidak tahu apa maksudnya. Tidak ada teman abadi di alam semesta, yang ada hanya kepentingan abadi. Tentu saja, para penggarap abadi dari Kekaisaran tidak bekerja sama dengan para penggarap federasi dengan tulus, tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk membentuk kelompok kepentingan bersama, yang tidak dapat dipatahkan dan menjamin keselamatan. Tentara ekspedisi federasi dengan kepentingan mereka. Di Fei Wen berkata dengan yakin, Kekaisaran saat ini bukanlah tempat yang monolitik. Para penggarap abadi yang egois tidak memiliki keinginan untuk melawan para penggarap hanya karena jalan yang berbeda. Konflik di antara kekuatan-kekuatan utama Kekaisaran terlalu intens untuk diabaikan oleh federasi. Misalnya, mengapa federasi harus membantu kaum revolusioner melenyapkan anggota keempat keluarga yang tersisa? Apakah mungkin untuk mempertahankan para penyintas keempat keluarga sebagai alat tawar-menawar untuk negosiasi dengan kaum revolusioner? Contoh lain, di dalam reformis, sistem aliansi perdagangan universal, yang dipimpin oleh Jin Yuyan, sistem armada laut dalam, yang dipimpin oleh janda permaisuri Li Linghai, dan sistem militer, yang dipimpin oleh Lei Chenghu, sebenarnya terbagi. Akankah Yang Mulia Yon? Di bawah tekanan 3 kekuatan, bersedia menjadi maskot dan boneka selamanya. Hehe, meskipun aku tidak banyak berhubungan dengan Yang Mulia, yang dikenal sebagai Singa Emas, aku punya firasat samar bahwa Yang Mulia tidak ingin dimanipulasi oleh siapapun, baik itu Lei Chenghu, Jin Yuyan, atau ibunya, Li Linghai. Yang lebih baik lagi adalah bahwa Yang Mulia tampaknya tidak tertarik pada jalan fundamentalis keabadian. Sangat mungkin bahwa dia akan melangkah lebih jauh daripada Li Linghai di jalan inovasi. Lalu, apakah mungkin bagi federasi untuk mencapai kesepakatan dengan Yang Mulia secara rahasia untuk menjadikan Yang Mulia anggota terpenting dari faksi pro-federal, dan kemudian membantu Yang Mulia menekan Lei Chenghu, Jin Yuyan, Li Linghai, dan faksi-faksi lainnya secara rahasia untuk mendorong maju Yang Mulia? Revolusi ideal. Lagi pula, Li Yao, Raja Angin Hitam, adalah menteri paling terpercaya Yang Mulia sejak awal. Sebagai seorang kaisar yang berkualifikasi, adalah akal sehat baginya untuk menciptakan konflik di antara rakyatnya, menjaga keseimbangan, dan memainkan permainan, anjing saling menggigit. Jika Yang Mulia dapat menyadari bahwa bintang Federasi Glory bisa menjadi anjing pemburu yang paling hebat untuk membantunya menggigit Lei Chenghu, Jin Yuyan, Li Linghai, dan orang-orang lainnya yang berada di atas kepalanya sehingga dia bisa mengampuni tangan dan kakinya untuk mencapai ambisinya, percayalah, Yang Mulia pasti akan melihat federasi dengan cara yang berbeda. Tidak. Tidak hanya keamanan federasi akan terjamin, ada kemungkinan juga banyak sumber daya akan dialokasikan untuk federasi, yang memungkinkannya untuk tumbuh. Bab 2878, meningkatkan perang dengan perang. Apakah Jenderal Di berencana untuk mengubah seluruh federasi menjadi Partai Kaisar, dari Imperium Manusia Sejati dan bahkan memasukkan aliansi perdagangan tak terbatas milikmu sendiri? Bai Keixin mencibir, apakah ini dianggap mengkhianati aliansi perdagangan tak terbatas? Bagaimana jika Tam, melihat tangannya yang gemuk dan indah, Di Fei Wen tersenyum dan berkata, pengkhianatan bukanlah hal yang aneh bagi para penggarap abadi, dan federasi tidak menerima aku dan bawahanku karena kesetiaanku, bukan?
Bai Keixin kehilangan kata-kata. Kami telah mengerjakan perubahan politik di Imperium, terutama analisis intelijen dan sketsa kepribadian Kaisar baru. Guo Chunfeng, kepala intelijen veteran federasi, terbatuk dan melanjutkan pembicaraan dengan tidak tergesa-gesa. Apa yang dikatakan Jenderal Di mungkin seperti yang kita pikirkan, tetapi itu terlalu berbahaya. Mengganggu perubahan politik negara besar dengan kemampuan negara kecil itu seperti bermain api di jurang. Satu saat saja kita ceroboh, dan kita akan hancur selamanya. Kita sedang bermain api. Tapi kenapa? Bukankah Federasi Star Glory sudah bermain api sejak didirikan? Kamu bermain api ketika kamu mendirikan Aliansi 9 Sekte, di lingkungan yang keras di mana iblis ada di mana-mana. Setelah kerajaan iblis timur jauh dihancurkan, perang antara sektor asal surga dan sektor iblis darah juga bermain api setiap hari. Li Yao. Kekalahan Xiao Xuans di sektor bintang terbang sama saja dengan bermain api. Manusia dan iblis mencapai gencatan senjata. Sektor asal surga, sektor setan darah, dan sektor bintang terbang bermain api ketika mereka mendirikan federasi baru. Federasi baru itu bermain api. Ketika berperang melawan armada angin hitam, kebangkitan federasi selama 600 tahun terakhir dibangun di atas baja, darah, dan api di antara gunung-gunung pedang, lautan api, dan hutan pedang. Tidak ada yang namanya kemenangan pasti. Tidak ada yang namanya kebangkitan mudah. Tidak ada yang namanya hal sebagai perdamaian dunia tanpa risiko apapun. Ini bukan hari pertama kamu mempelajari perbedaan antara kemampuan Federasi Star Glory, dan Federasi Star Glory. Federasi Star Glory adalah negara kecil di pinggiran lautan bintang yang hanya menempati 9 dunia tandus dan 1 atau 2 peninggalan prasejarah yang canggih. Jika negara sekecil itu ingin bersaing dengan negara adikuasa yang mencakup ratusan sektor tanpa bermain api, mengambil risiko, atau berjudi dengan semua aset Anda, saya tidak tahu peluang seperti apa yang Anda harapkan. Secara keseluruhan, agar negara kecil di pinggiran seperti Federasi dapat menjaga keseimbangan strategis dengan negara besar di lautan bintang seperti Imperium, mereka harus campur tangan dalam situasi internal Imperium dan memastikan bahwa Imperium berada dalam keadaan faksi dan perselisihan. Kemudian, mereka harus menarik beberapa faksi dan melawan beberapa faksi lainnya, membuat diri mereka ditakuti oleh semua pihak. Semua pihak tidak punya pilihan selain berjuang untuk faksi ketiga yang berada di luar situasi. Bukankah ini kebijakan nasional mendasar dari Federasi selama 100 tahun terakhir? Tidak peduli bagaimana hal itu dilaksanakan, kekuatan militer tertinggi Federasi harus dikirim ke Imperium terlebih dahulu. Para penggarap abadi percaya pada aturan bahwa, yang kuat memangsa yang lemah, dan pemenang mengambil semuanya. Tidak ada yang dapat dicapai tanpa menunjukkan ketakterlawanan Federasi. Pertama, tidak ada kesepakatan yang bisa dibuat. Para pakar Federasi terdiam sejenak. Setelah hening sejenak, perdebatan yang lebih panas terjadi. Dengan kata-kata di Fei Wen sebagai dasar, para ahli dari dunia Sein kuno akhirnya dapat mengungkapkan pendapat mereka. Pendapat mereka mungkin tidak terlalu terorganisir, tetapi paling tidak, itu sudah cukup untuk memberitahu para pemimpin federasi bahwa, di federasi, masih ada pasar untuk argumen pro-perang. Itu masuk akal sekarang setelah dia memikirkannya. Selama 100 tahun terakhir, di bawah ancaman armada angin hitam, mesin perang telah beroperasi dengan efisiensi yang relatif tinggi. Pembangunan masyarakat dan kemajuan peradaban selalu difokuskan pada tentara dan angkatan bersenjata. Para prajurit dan orang-orang kuat menikmati status sosial yang tinggi. Saat itu, hanya sedikit orang yang percaya bahwa invasi armada angin hitam akan diselesaikan dengan mudah. 3 hingga 5 generasi orang telah siap untuk bertarung sampai tidak ada yang selamat. Seluruh federasi telah terbakar habis. Orang-orang telah merangkak ke dalam kerak dan berjuang untuk yang lain. 500 tahun. Saat ini, ancaman armada angin hitam telah diatasi dengan pengorbanan Li Yao dan banyak prajurit federal lainnya. Akan tetapi, keadaan yang hampir seperti perang selama 100 tahun dan kepribadian berkemauan keras yang telah dibentuk oleh bayang-bayang perang selama beberapa generasi tidak mudah dikembalikan ke keadaan damai. Jika kita kesampingkan semua hal lain, biaya militer dan militer federasi, yang beberapa kali lebih tinggi dari biasanya, sangatlah besar. Haruskah pasukan dan kapal luar angkasa yang telah dipersiapkan untuk perang terakhir dilanjutkan? Jika tentara tidak dipertahankan dalam skala besar, pemukiman kembali para prajurit dan penyegelan serta pembongkaran kapal antariksa akan menyebabkan masalah ekonomi, sosial, dan bahkan politik yang luar biasa. Pemberontakan yang tak terhitung jumlahnya selama naik turunnya dinasti telah mengakibatkan tragedi karena pemukiman kembali para prajurit tidak ditangani dengan baik. Jika harus dipertahankan, dari mana uangnya? Perlu dicatat bahwa tidak hanya setiap pesawat luar angkasa adalah binatang raksasa yang dapat menelan emas, setiap penggarap adalah lubang tanpa dasar yang dapat menelan sumber daya. Biaya makanan sehari-hari semua prajurit dan penggarap cukup untuk membuat kepala staf tentara federal senang dan khawatir. Begitu mesin perang itu berfungsi penuh, mustahil untuk memperlambatnya. Hanya dengan mengisi cukup daging, darah, dan tulang, ia akan mampu mengerem. Untuk membela federasi, tidak cukup daging, darah, dan tulang yang ditambahkan, yang merupakan masalah terbesar. Perang menghabiskan uang. Membakar uang sendiri adalah pecundang, sedangkan membakar uang orang lain adalah pemenang. Atau lebih tepatnya, elang-elang di padang rumput dunia suci kuno, atau lebih tepatnya, pemimpin para bandit di padang rumput, Han Baling, menyatakan, demi perdamaian federasi yang langgeng, jumlah pasukan saat ini harus dipertahankan atau diperluas. Perlucutan senjata tidak mungkin dilakukan. Keuangan federal tidak dapat mendukung pasukan berskala besar seperti itu. Beberapa tahun yang lalu, ketika menghadapi ancaman kematian, warga negara secara alami bersedia menyumbangkan semua sumber daya mereka dan berjuang keras melewati tahun-tahun terberat.
Namun, saat ini, apakah ada alasan bagi mereka untuk melakukannya? Jika kita tidak memiliki cukup dana dan kita harus mempertahankan pasukan dalam skala besar, apa pilihan lain yang kita miliki selain memperluas dan menang lagi dan lagi? Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ayo kita pergi ke pusat lautan bintang sekarang. Di satu sisi, kita akan didukung oleh sumber daya dan teknologi kekaisaran baru. Di sisi lain, kita akan dapat menjarah kekayaan keluarga keempat pemilih yang masih hidup. Kita bahkan akan memiliki kesempatan untuk mengambil alih dunia seribu besar yang dikendalikan oleh 4 keluarga besar dan aliansi Sanctuary dan menghasilkan banyak uang dari perang. Dengan uang perang yang tak terukur, kita akan dapat melepaskan obligasi perang dalam federasi. Saham sekte dan kelompok besar juga akan menjadi topik hangat. Semua warga akan bersedia mengeluarkan kartu truf mereka dan membantu pemerintah federal bertahan pada masa-masa yang paling sulit. Apa yang bisa menjadi kesepakatan yang lebih baik dari ini? Prasyarat untuk menghasilkan banyak uang dalam perang adalah menang sebelum menang. Bai Keixin membalas, bisakah kita menjamin kemenangan kita? Tentu saja tidak. Jika kita gagal, federasi akan hancur. Tidak ada ikatan perang atau janji-janji muluk yang akan terpenuhi. Tidak akan ada yang peduli lagi dengan mereka, bukan? Pernyataan yang tidak bertanggung jawab tersebut tentu saja menimbulkan bantahan baru. Para pendukung perang dan pendukung pro-perang saling beradu pendapat. Suasana semakin memanas, dan fokus kedua belah pihak pun mulai menjauh. Pada saat ini, terdengar suara tongkat kayu hitam yang mengenai lantai dari ujung meja konferensi. Astaga, 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 perdebatan itu berakhir. Semua orang melihat ke arah lelaki tua yang ditutupi lumut dan tampak seperti batu. Meskipun dia adalah orang tua paling terkenal di federasi. Tidak ada yang tahu apakah dia adalah orang yang berbudi luhur dan bermartabat, tetapi Gui Sishu memang orang yang telah hidup paling lama di federasi. Dia juga salah satu ahli dengan tingkat kultivasi tertinggi, hampir setara dengan Meng Cixin dan Wu Suiyun, dua kultivator spektral di tahap transformasi keilahian. Namun, ia memusatkan semua tekniknya pada keterampilan, kesehatan dan umur panjang. Meski begitu, umurnya yang panjang itu sudah cukup baginya untuk melewati tahun-tahun tak terhitung banyaknya yang menggetarkan jiwa, yang tak terduga, dan mengumpulkan pengalaman hidup yang melimpah untuk membimbing para junior di hadapannya. Gui Sishu memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan para ahli federasi dan menganggap semua ahli federasi sebagai juniornya. Dia bahkan lebih tua dari Federasi Star Glory. 600 tahun yang lalu, sebelum aliansi 9 sekte di asal surga, pendahulu Federasi Star Glory, didirikan, Gui Fusou sudah terbiasa dengan perubahan hidup. Iblis tua itu selalu menganggap dirinya sebagai pencatat sejarah. Ia bahkan telah merancang rencana batu nisan untuk merekam momen-momen paling gemilang umat manusia dan ras iblis di pinggiran lautan bintang. Saat ini, itu adalah momen paling gemilang dan berbahaya dari Federasi Star Glory. Durasi kesadarannya jauh lebih lama daripada gabungan ratusan tahun sebelumnya. Dia bahkan diangkat sebagai wakil dekan, Institut Penelitian Kehidupan, Federasi Baru, tempat dia mempelajari pelatihan dan umur panjang manusia dengan teknologi biokimia. Faktanya, Federasi Star Glory, yang membanggakan kekuatan terorganisir terakhir dari ras iblis di alam semesta Pangu, juga telah menerima sistem teknologi biokimia lengkap dari sektor setan darah. Dengan menggabungkan teknologi biokimia sektor setan darah dengan peninggalan purba dunia suci kuno dan mayat klan Pangu di alam misterius Kunlun, teknik pelatihan biokimia unik dan luar biasa yang tak terhitung jumlahnya dianalisis dan diambil. Eksplorasi federasi di bidang biokimia bahkan lebih maju dari Star Ocean Imperium dan Sanctuary Alliance. Dalam hal tersebut, Gui Sishu dapat disebut sebagai pangkalan data dan museum yang hidup. Dia telah memberikan kontribusi terbesar. Lembaga Penelitian Kehidupan dari Pusat Penelitian Energi Spiritual Federasi, yang dipimpin olehnya, bahkan telah melakukan penyelidikan penelusuran dan pengambilan sampel data yang ekstensif pada semua penggarap di Federasi, apakah mereka adalah penggarap abadi, atau iblis. Dengan kertas yang tak terhitung jumlahnya. Dan laporan penelitian, kata, budidaya, telah distandarisasi lebih lanjut, didigitalisasi, dan dapat digunakan kembali, memberikan panduan yang jelas untuk kemajuan para penggarap yang tak terhitung jumlahnya. Banyak ahli dari Federasi sangat menghormati Gui Sishu. Mereka tahu bahwa dia pasti memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dikatakan, kalau tidak, iblis berusia 1000 tahun ini akan terlalu malas untuk membuang energinya untuk membuka mulutnya. Bab 2879, Batu Nisan yang Mulia. Perkataan semua orang tadi sangat masuk akal. Masalah yang kamu khawatirkan juga sangat mungkin terjadi. Aku tidak pandai menimbang masalah militer dan politik. Hanya saja, dari apa yang kudengar, satu-satunya hal yang penting adalah konflik kepentingan. Tapi aku jarang mendengarmu berbicara tentang Dao Agung. Kalau begitu, mari kita bicarakan tentang Dao Agung dan kepercayaan federasi. Gui Sishu memegang tongkatnya dan menundukkan kepalanya, seperti batu di tepi pantai dan seperti lonceng berkarat. Dia mengetuk kepala semua orang dengan kata-katanya. Setelah merenung sejenak, dia berkata perlahan, sejujurnya, sepertinya tidak pantas bagi seorang tua seperti saya untuk berbicara tentang kultivasi federasi. Selain itu, apa yang disebut kepercayaan, itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Banyak ahli dan cendekiawan telah mempelajarinya selama ratusan tahun, tetapi tidak seorang pun pernah menemukan apa sebenarnya kepercayaan itu. Tetapi apakah kepercayaan itu benar-benar tidak ada? Apakah itu hanya ilusi yang menipu diri sendiri? Sebuah sugesti diri yang kuat. Saya khawatir Anda tidak dapat mengatakan itu.
Di sini, saya memiliki laporan terbaru dari Life Research Institute. Laporan ini merupakan hasil penelusuran data pelatihan dan peningkatan dari ribuan pakar selama 100 tahun terakhir dan menganalisisnya dengan sangat rinci. Dari kurva tersebut, kita dapat melihat bahwa kemajuan para ahli federasi selama 100 tahun terakhir terkait erat dengan kemakmuran federasi. Semakin kuat federasi, semakin cepat kecepatan pelatihan para ahli, dan tingkat keberhasilan kemajuan mereka akan lebih tinggi. Akibatnya, semakin banyak ahli akan muncul di federasi, dan kekuatan nasional mereka yang komprehensif serta potensi perang akan melonjak. Apakah ini hanya kebetulan, atau hanya karena melimpahnya sumber daya, kemajuan teknologi, dan stabilitas lingkungan kultivasi yang menyebabkan para pembudidaya maju pesat? Menggabungkan sejumlah besar data, termasuk sketsa mental pembudidaya sendiri, kita telah sampai pada kesimpulan yang berbeda, selain materialisme, yang lebih penting adalah jiwa. Para kultivator inilah yang dengan teguh percaya bahwa mereka berjalan di jalan yang benar, bahwa mereka membela jalan yang benar, bahwa mereka membiarkan lautan bintang merangkul jalan yang agung. Hanya di bawah. Dorongan keyakinan ini dapat membuat mereka terus maju dengan tekad yang gigih, seperti pisau panas yang memotong mentega, dan terus-menerus mendobrak batasan kemanusiaan. Life Research Institute merangkum fenomena tersebut dalam satu kalimat, pelatihan manusia bergantung pada kerja keras mereka sendiri. Namun yang lebih penting, itu adalah derasnya sejarah, kebenaran bangsa, dan semangat peradaban. Selama 100 tahun terakhir, banyak sekali penggarap yang sangat yakin bahwa mereka adalah pembela keadilan. Latihan gila dan kerja keras mereka tidak hanya membela keluarga, rekan senegara, dan rumah mereka, tetapi juga jiwa manusia yang paling cantik, paling murni, dan paling baik. Mereka tidak hanya berjuang untuk Star Glory Federation, tetapi juga untuk keadilan umat manusia. Atau lebih tepatnya, federasi itu adalah keadilan. Keyakinan seperti itu adalah sumber kekuatan mereka. Itu adalah alasan terbesar mengapa kecepatan kultivasi dan tingkat keberhasilan kemajuan para kultivator federasi jauh lebih tinggi daripada para kultivator abadi dari Kekaisaran Lautan Bintang, yang memungkinkan federasi untuk mengejar ketinggalan. Kecepatan pengembangan Star Ocean Imperium dan mengalahkan armada angin hitam hanya dalam 100 tahun. Sejujurnya, lelaki tua ini telah hidup selama hampir 1000 tahun. Dan dari catatan sejarahmu, senior, aku juga telah mengumpulkan informasi tentang kebangkitan dan kejatuhan banyak negara dan suku selama ribuan tahun terakhir. Aku telah melihat semua jenis negara, pemerintahan, dan bahkan suku-suku dalam berbagai bentuk, tapi aku belum pernah melihat sebuah negara seperti federasi hari ini, sebuah negara di mana warga dari semua jenis ras dan bentuk kehidupan bisa hidup bersama tanpa ragu-ragu, sebuah negara emas di mana kelas bawah naik tanpa hambatan, dan sebuah negara emas di mana eselon atas relatif bersih, jujur, dan punya ambisi. Negara itu maju dan berkembang pesat. Tentu saja, Federasi Star Glory tidaklah sempurna. Namun, dibandingkan dengan Kekaisaran, Aliansi Suci, dan negara-negara kecil yang tersebar di pinggiran Lautan Bintang, tempat ini sudah menjadi harapan umat manusia. Lalu, jika kita menganggap Federasi Star Glory bukan sebagai bangsa biasa tetapi sebagai harapan umat manusia, bagaimana kita akan menghadapi perang di tengah Lautan Bintang? Saat ini, di tengah Lautan Bintang, banyak sekali orang yang hidup dalam kesengsaraan dan penderitaan, menjalani kehidupan yang lebih gelap dari matahari dan lebih buruk dari kematian. Hari-hari yang menyedihkan seperti itu pun tidak akan bertahan lama. Tatanan yang rapuh akan hancur. Sektor-sektor yang tak terhitung jumlahnya dan planet-planet yang dapat dihuni akan tenggelam dalam lautan api yang berkobar. Miliaran orang akan mati tanpa suara. Bahkan nama dan teriakan mereka tidak akan tersisa. Mereka yang cukup beruntung untuk tetap hidup akan menjadi boneka Federasi Star Glory. Emosi dan keinginan mereka yang independen akan hanyut, dan segel dari 3 hukum dasar akan ditinggalkan dengan konsekuensi yang tidak dapat diubah. Atau, mereka akan saling membunuh seperti binatang dan orang gila di dunia planet yang tandus, miskin sumber daya, dan tandus, sementara mereka berjuang untuk napas terakhir mereka. Mereka akan memainkan permainan bertahan hidup seperti neraka Asura di dunia seni bela diri. Jika kita tidak menghentikannya, semuanya akan terjadi dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Tidak akan ada kekuatan yang dapat membantu orang-orang miskin di tengah Lautan Bintang terbebas dari nasib menyedihkan mereka. Tentu saja, saya tidak bisa mengatakan bahwa para pendukung mundur itu salah. Dari sudut pandang seorang komandan yang berbakti dan panglima tertinggi negara biasa, wajar saja jika mereka bertanggung jawab atas kehidupan setiap prajurit di bawah komandonya dan setiap warga negara di belakangnya. Itu hanya beralasan kalau mereka mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya untuk negaranya. Namun, meskipun mereka tahu bahwa miliaran warga di pusat Lautan Bintang akan jatuh ke jurang kehancuran, mereka masih menyaksikan mereka mati dan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Mereka menghitung konsumsi sumber daya antara Star Ocean Imperium dan Sanctuary Aliansi dengan ketenangan yang luar biasa. Titik masuk terbaik federasi dalam perang, tunggu 2 hingga 3 tahun sebelum mereka berpartisipasi dalam perang. Pada saat itu, bahkan jika federasi memperoleh kemenangan di medan perang dan hadiah materi yang melimpah, bagaimana mereka bisa menghadapi ribuan demi ribuan jiwa-jiwa yang dizalimi yang meninggal dengan menyedihkan? Bagaimana mereka bisa menghadapi keyakinan federasi sendiri? Bagaimana para penggarap federasi bisa secara terbuka mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa saya berlatih untuk keadilan, untuk seluruh umat manusia, dan untuk masa depan peradaban umat manusia? Jadi, keadilan pasti akan memberkati saya. Seluruh umat manusia akan pasti mendukung saya. Ribuan manusia lainnya pasti akan berdiri di samping saya dan berjuang berdampingan dengan saya. Semuanya, tolong jangan merasa bahwa orang tua ini menggunakan teori yang tidak substansial tentang dao besar untuk menekan kalian. Dao besar itu mendalam dan mendalam,
tetapi ada jejak yang dapat dilacak. Selama 100 tahun terakhir, efisiensi kultivasi rata-rata para pembudidaya federasi telah meningkat sebesar 13% dibandingkan dengan 100 tahun sebelumnya. Bahkan lebih dari 20% lebih tinggi dari efisiensi kultivasi rata-rata penggarap abadi Kekaisaran Lautan Bintang selama 100 tahun terakhir yang telah kami kumpulkan baru-baru ini. Apakah kalian semua berpikir bahwa ini hanyalah keberuntungan dan bahwa surga memberkati federasi? Saya pikir itulah inti permasalahannya. Inti permasalahannya adalah bagaimana Anda memandang Federasi Star Glory. Jika kau menganggap Federasi Star Glory sebagai negara biasa, berkepala dingin, dan tak berjiwa yang tidak berbeda dengan banyak negara yang pernah berkembang di Lautan Bintang selama 10.000 tahun terakhir, dan perang antara Federasi Star Glory, Kekaisaran Star Glory, dan Aliansi Sanctuary hanyalah perang kepentingan yang biasa Anda alami, perang yang dilancarkan untuk menguasai dunia, lalu lanjutkan saja diskusi kepentingan yang remeh dan mengkhawatirkan itu. Tidak apa-apa, itu sangat wajar, itu sangat masuk akal. Namun, aku harus mengingatkanmu bahwa, sebagai hasilnya, Federasi akan kehilangan keuntungan dari dao besar. Para penggarap abadi, dan anggota aliansi Sanctuary hanya akan menjadi perbedaan antara orang munafik dan penjahat sejati. Apa bedanya? Dalam kasus seperti itu, para penggarap dari Federasi tidak akan pernah mendapatkan peningkatan pencerahan, efisiensi pelatihan yang lebih tinggi, dan tingkat keberhasilan kemajuan yang lebih tinggi daripada para penggarap abadi, atau dukungan dari miliaran orang di pusat alam semesta. Bagaimana mungkin sebuah federasi yang telah kehilangan keyakinan dan jiwanya, dapat bersaing dengan Kekaisaran dan aliansi Swaka? Namun, jika Anda, serta ribuan penggarap dan prajurit lainnya, percaya bahwa Federasi Star Glory bukan hanya bangsa biasa tetapi bangsa dengan jiwa, integritas, kebaikan, dan keadilan, bangsa yang bersemangat dengan harapan peradaban umat manusia, bangsa yang ditakdirkan untuk membebaskan semua umat manusia, dan berjuang bukan hanya untuk keuntungan tetapi juga keadilan, dan pembebasan, saya percaya bahwa keyakinan semua penggarap dan prajurit Federasi akan menjadi lebih kuat, keyakinan mereka akan lebih murni, dan jiwa mereka akan lebih teguh. Efisiensi pelatihan dan tingkat keberhasilan mereka akan meningkat secara signifikan, seolah-olah mereka telah disuntik dengan stimulan jantung. Bahkan hal-hal seperti, terobosan di medan perang, terobosan di menit terakhir, terobosan dalam menghadapi kematian, dan terobosan di luar level seseorang untuk mengalahkan musuh, akan menjadi tak ada habisnya. Seluruh dunia kultivasi federasi akan diperbarui. Dan Anda akan sangat terkejut. Hehe, maaf sudah membuatmu mendengar begitu banyak omong kosong. Saya tahu bahwa, dalam pertemuan tingkat tinggi dan kritis seperti ini, keseimbangan antara kekuatan musuh dan kepentingan bangsa adalah hal yang paling tidak saya pedulikan. Namun, berbicara tentang keadilan dan spiritualisme, tidaklah pantas dan bahkan tidak masuk akal. Sedangkan aku, seorang tua bangka dari ras iblis, berbicara tentang dao kultivasi yang agung di depan semua kultivator, itu lebih seperti sebuah ejekan. Namun, selain menjadi iblis, saya juga seorang sejarawan dan pencipta batu nisan peradaban manusia. Kematian tidak dapat dihindari. Betapapun hebat dan cemerlangnya sebuah kehidupan, pada akhirnya, ia hanyalah batu nisan yang pendek. Bukankah begitu juga bagi sebuah negara dan sebuah peradaban? Berharap bahwa, ketika Federasi Star Glory dihadapkan dengan pilihan hidup dan mati, mereka tidak akan melupakan niat awalnya dan meninggalkan jejak yang dalam dan berwarna-warni di batu nisan peradaban umat manusia. Saya berharap, miliaran tahun kemudian, sejarah Federasi Star Glory tidak akan tercampur dengan sejarah negara-negara manusia biasa lainnya dan akan musnah tanpa jejak. Sebaliknya, ia akan meninggalkan semangatnya yang unik dan akhir yang penuh gairah. Dengan semangat terbesar dan keyakinan yang paling kuat, ia akan berubah menjadi garis-garis batu nisan yang bersinar dan terus menginspirasi peradaban baru miliaran tahun. Nanti, bab 2880, ketulusan dari Kekaisaran. Kata-kata Gui Hanshu membuat pertemuan itu menjadi semakin hening. Banyak ahli yang telah bertempur di garis depan sejak era Federasi Lama sedang berpikir keras. Bahkan Bai Keixin terdiam, matanya terfokus ke garis depan. Dia sepertinya mengingat hari-hari ketika dia, Lei Dalu, dan anggota Great Horn Exo Society, memburu musuh paling brutal sampai ke ujung bumi demi sekantong makanan. Namun waktu telah berubah. Sebagai seorang kultivator, Bai Keixin dapat mengorbankan nyawanya sendiri tanpa ragu-ragu, tetapi bagaimana dengan nyawa miliaran orang di Federasi? Setuju dengan Tuan Gui. Jangan lupa juga bahwa Li Yao masih berada di seberang Lautan Bintang. Beberapa tahun yang lalu, Li Yao pergi ke Kekaisaran sendirian dengan tujuan menyebarkan semangat kultivasi di tengah Lautan Bintang. Tidak ada yang menganggapnya hebat saat itu. Semua orang berpikir bahwa tidak mungkin menyebarkan pengetahuan kultivasi di Kekaisaran. Fakta bahwa dia mampu mengumpulkan beberapa informasi intelijen tentang pusat Lautan Bintang untuk Federasi sudah merupakan sebuah prestasi yang hebat. Aku tidak menyangka Li Yao akan menciptakan satu keajaiban demi keajaiban hanya dalam beberapa tahun. Dia menciptakan dunia kecil para penggarap di lingkungan yang keras di pusat Lautan Bintang. Bahkan banyak orang di bawah tanah sektor Terminus Empyrean dan sektor Terminus Empyrean, jantung Kekaisaran manusia sejati, menjadi penganut dao agung kultivasi. Situasi yang hebat sulit didapat, dan api kultivasi bisa padam kapan saja. Jika kita tidak mengikuti dari belakang dan melakukan segala yang kita bisa untuk membuat api menyala lebih terang dan lebih terang, bagaimana kita bisa menghadapi upaya Li Yao? Kapan kita bisa menerapkan dao besar kultivasi di lautan Bintang? Lagi pula, keberadaan Li Yao tidak diketahui saat ini. Tidak ada yang tahu apakah dia sudah mati atau masih hidup. Dia pasti menunggu kita dan rekan-rekannya di Federasi untuk menyelamatkannya.
Jika kita menutup mata padanya saat dia sangat membutuhkan kita dan melihatnya, mati di balik bintang-bintang, bagaimana kita akan menjelaskannya kepada ribuan warga federasi ketika berita itu menyebar? Saat ini, pengaruh Li Yao telah jauh melampaui dirinya sendiri. Ia telah menjadi simbol federasi dan idola banyak orang biasa. Tidak mungkin kita bisa merahasiakannya. Cepat atau lambat, hal itu akan bocor. Apakah kita harus mengusik opini publik sebelum mengambil tindakan? Sebuah batu menimbulkan ribuan riak. Ketika topik Li Yao diangkat, para ahli yang hadir semuanya lebih gelisah dari sebelumnya. Tentu saja, ada banyak orang yang bersikeras menyelamatkan Li Yao, tetapi kebanyakan dari mereka khawatir bahwa Li Yao terlalu misterius untuk dilihat. Tuhan tahu di mana dia bersembunyi dan hal-hal mengejutkan apa yang telah dia lakukan, seperti ketika dia menyelinap ke sektor bintang terbang, sektor setan darah, dan dunia suci kuno. Selain itu, kali ini, dia bahkan telah meninggalkan tubuhnya yang terbuat dari daging dan darah. Yang tersisa darinya hanyalah hantu yang berkeliaran di lautan bintang. Bahkan para dewa alam semesta tidak dapat menemukannya, apalagi tentara federal. Tidak ada yang bisa dilakukan. Operasi penyelamatan itu seperti anak panah yang telah ditarik dan harus dilepaskan. Jika tidak, itu akan menjadi pukulan yang sangat serius bagi moral tentara, hati rakyat, dan keyakinan mereka. Tidak mungkin bagi Li Yao untuk menjadi satu-satunya yang menyerang. Maju dalam federasi yang luas sementara yang lain bersembunyi di belakang dan bersorak untuknya. Jika demikian, orang macam apa yang akan mereka sebut sebagai pedang peradaban manusia? Untuk sesaat, kerumunan itu memanas dan saling berselisih. Suara mereka semakin keras, dan tidak seorang pun mampu meyakinkan pihak lain. Ding Lingdang hanya bisa mengumumkan bahwa rapat akan ditunda untuk sementara waktu. Semua orang akan beristirahat sejenak dan berpikir. Membahas rinciannya lagi. Pendapat kalian semua sangat berharga. Itu bukan sesuatu yang bisa diputuskan dalam beberapa kata. Mengapa kita tidak beristirahat dan meminta kepala suku untuk merilis pengarahan terbaru tentang kekaisaran? Kita akan membahasnya nanti. Ding Lingdang terdiam sejenak. Matanya sedikit memerah saat dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, namun, ada satu hal, apakah akan mengakhiri pertempuran dengan cepat, mempersiapkan beberapa tahun lagi, mengumpulkan lebih banyak kekuatan, mengirim pasukan ekspedisi yang jumlahnya sedikit, atau memobilisasi semua pasukan kekuatan federasi. Ini semua adalah diskusi strategis yang normal. Semua orang dapat berbicara dengan bebas tanpa khawatir. Namun, saya harap Anda akan memulai dari sudut pandang yang didasarkan pada kepentingan bangsa atau berdasarkan keyakinan kita. Jangan pergi, jangan pertimbangkan keselamatan pribadi Li Yao. Darah yang kuat mengalir untuk yang lemah. Itu sudah menjadi kepercayaan federasi selama ratusan tahun. Para ahli seperti Li Yao siap mengorbankan diri mereka sendiri sebelum berangkat menjelajahi pusat lautan bintang. Dia tidak akan pernah ingin kita mengorbankan banyak orang dan nyawa orang-orang. Dia seharusnya melindunginya hanya untuk menyelamatkannya. Lagi pula, aku percaya pada Tuhan. Dia akan baik-baik saja, sama seperti yang sudah-sudah, kali ini dia pasti akan menciptakan keajaiban baru. Ding Lingdang berhenti bicara, wajahnya pucat, dia menatap para ahli dan menjadi orang pertama yang meninggalkan ruang pertemuan. Ketika Jin Xinyu dan Guo Chunfeng mengejarnya, mereka menemukan bahwa Ding Lingdang tidak kembali ke kantor sementara ketua parlemen di sebelah kamar Kapten Kunlun melainkan ke kamarnya sendiri. Keduanya saling berpandangan, Jin Xinyu tetap mengetuk pintu. Setelah merenung sejenak, dia memanggil dengan ragu, istri tuan. Ketika mereka berdua membuka pintu dan masuk, mereka mendapati Ding Lingdang sedang duduk di samping tempat tidur dengan linglung. Wajahnya bahkan lebih pucat daripada beberapa saat yang lalu, dan matanya begitu merah hingga terasa panas. Kedua tangannya, yang tetap tidak bergerak bahkan setelah meremas tenggorokan iblis. Binatang, sedikit gemetar. T menemukan bahwa ketua DPR, pemimpin Patriot Front, dan kaisar terlalu penting bagi orang biasa. Melihat kekhawatiran di wajah mereka, Ding Lingdang tertawa mengejek diri sendiri dan bergumam, saya jelas orang yang paling peduli dengan Li Yao di seluruh federasi. Saya seharusnya menjadi orang yang menyerukan agar semua orang menemukan dan menyelamatkan Li Yao dengan segala cara. Paling tidak, menurut kepribadian saya sendiri. Aku harus melepaskan segalanya dan bergegas ke pusat lautan bintang untuk menemukan Li Yao, atau mati dalam pertempuran bersamanya. Tetapi aku tidak bisa. Bukan hanya aku tidak bisa meninggalkan semua tanggung jawab di pundakku dan pergi ke pusat lautan bintang sendirian untuk bertarung sepuasnya. Aku bahkan tidak bisa mengungkapkan sedikit pun perasaanku yang sebenarnya. Jangan sampai aku mengganggu penilaian semua orang dan menyebabkan ribuan orang tak berdosa berkorban diri mereka sendiri dengan sia-sia. Rasanya tidak enak. Perasaan kematian bahkan lebih menyakitkan daripada luka terburuk yang pernah saya derita. Istri guru, Jin Xinyu, yang pandai bicara, juga tidak tahu bagaimana menghibur Ding Lingdang. Dia hanya menjawab dengan datar, seperti yang kau katakan, aku selalu mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Semuanya akan baik-baik saja. Semoga saja begitu. Ding Lingdang mengepalkan tangannya yang gemetar. Dia masih mengenakan cincin teratai merah yang diberikan Li Yao 100 tahun yang lalu. Berhenti sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sepertinya aku bukan pembicara yang baik. Pembicara yang baik seharusnya tidak memiliki perasaan yang rumit seperti itu sama sekali. Dia seharusnya tidak telah begitu sentimental dan terjebak dalam dilema. Tidak seorang pun seharusnya dapat melihat pikirannya. Katakan padaku, Jin Xinyu, apakah perhatianku pada Li Yao tadi sudah jelas? Apakah semua orang melihat kebingungan dan kecemasanku? Hehe, mungkin kau benar. Kau lebih cocok menjadi ketua parlemen daripada aku. Aku lebih baik menjadi prajurit yang sederhana dan suka menyerang seperti Li Yao. Bukan seperti itu, Nyonya.
Jin Xinyu berkata dengan sungguh-sungguh, dulu, saya selalu percaya bahwa saya jauh lebih cocok menjadi ketua parlemen daripada Anda. Namun, setelah Perang Pertahanan Federasi, saya menemukan bahwa lebih baik bersikap jujur dalam banyak hal. Sejak dimulainya Perang Pertahanan Federal, Anda telah melakukannya dengan sangat baik. Dan layak menjadi ketua parlemen. Tetapi situasi saat ini benar-benar berbeda dari saat membela federasi. Ding Lingdang mendesah pelan dan berkata, selama pertahanan federasi, armada angin hitam berbaris dekat. Kami tidak punya pilihan lain kecuali bertarung sampai akhir. Aku tidak perlu ragu, merasa tersesat, atau membuat pilihan apapun. Aku bisa saja menjulurkan kepalaku atau mengecilkan leherku, tapi apa yang bisa kulakukan? Takut terhadap. Namun saat ini, situasinya berbeda. Saat ini, kita tampaknya memiliki dua pilihan, dan pilihan saya akan menentukan hidup dan matinya miliaran orang. Satu momen keraguan atau kecerobohan dapat menghancurkan peradaban yang telah bertahan selama 600 tahun. 2. Apakah kita akan maju ke tengah lautan bintang atau tidak, itu akan diputuskan oleh parlemen. Kamu tidak harus menanggung semua beban itu, kata Jin Xinyu. Namun sebagai ketua parlemen, saya memiliki pengaruh lebih besar terhadap parlemen daripada orang lain. Begitu parlemen membuat keputusan, saya akan melaksanakannya tanpa ragu-ragu dan menerima semua kemuliaan dan kesalahan. Ding Lingdang menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini adalah tanggung jawab ketua parlemen. Kalau tidak, mengapa orang memilih seorang ketua parlemen jika mereka telah membuang begitu banyak waktu, tenaga, dan sumber daya? Lupakan saja, jangan bicarakan itu, Direktur Jin, apakah komunikasi dengan Star Ocean Imperium berjalan lancar? Jika ingatanku benar, beberapa kapal luar angkasa Star Ocean Imperium melompat ke sekitar zona luar angkasa ular naga pagi ini. Apakah kau sudah menerimanya? Setelah Ding Lingdang mencurahkan kebingungan dan kesedihan di hatinya, dia tiba-tiba menjadi orang yang berbeda dan mendapatkan kembali keteguhan dan kepercayaan dirinya yang biasa. Dia memanggil Jin Xinyu sebagai Direktur Jin, yang menunjukkan bahwa pembicaraannya semakin serius. Jin Xinyu dulunya adalah Presiden, Dark Moon Foundation, sebuah organisasi intelijen milik Federasi. Namun setelah pembelaan Federasi, dia mengundurkan diri dari semua jabatan resminya dan mundur untuk merenungkan kesalahannya. Baru setelah Federasi Star Glory memulai dialog dengan Federasi Star Glory, dia diangkat kembali oleh Ding Lingdang sebagai Direktur, Biro Penghubung Khusus antara kedua belah pihak. Faktanya, bawahannya masih merupakan bawahan asli, Yayasan Bulan Gelap. Mereka masih melakukan pekerjaan intelijen asing di Federasi Star Glory. Saat ini, Federasi berada dalam posisi yang relatif menguntungkan dalam komunikasi antara kedua belah pihak. Untuk memenangkan Federasi Star Glory, para revolusioner telah menawarkan banyak teknologi dan peralatan sihir canggih sebagai tanda ketulusan mereka. Pagi ini, gelombang pertama. Peralatan sihir canggih dan negosiator tingkat tinggi dari Imperium telah menyeberangi lautan bintang menuju Federasi. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.